Tulang. Qian Xia membunuh Ye Zheng untuk ke-998 kalinya. Orang bodoh ini ternyata belum mati. Dia ternyata belum mati. Qian Xia membunuh Ye Zheng untuk ke-999 kalinya. Cepat makan tulangmu. Gonggong 2 kali. Guguk. Makanlah tulangmu dengan baik. Qian Xia membunuh Ye Zheng untuk ke-1000 kalinya. Hila, terbakar nafsu. Dalam waktu sebatang dupa, hatimu akan hancur. Saat itulah, aku telah menjadi naga selama 1000 tahun. Akhirnya bisa menjadi naga, kamu akan menjadi milikku. Pelindung akan segera hancur. Aku tidak akan membiarkan monster sepertimu menghancurkan hatiku. Tulang. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Tulang. Sial, sekarang tidak bisa ditahan lagi. Tulang. Bodoh. Cepat pergi. Mengakakan rencanaku. Kemana kau lari? Kab naga Tianxi. 8 tali langit runtuh, 9 naga menarik peti mati, tak disangka. Seseorang mendapatkan janji naga sejati, tapi tidak menghargainya, malah berbalik menjadi musuh. Langit can run to. Naga 1000 tahun ternyata melarikan diri. Siapa sebenarnya orang bodoh ini? Tulang. Apa yang kau lakukan? Tulang. Apa yang kau lakukan? Hei, Makan tulang. aku, Gubernur Kota Asap, pengawal Istana Naga, ternyata hilang kehormatannya karena seorang bodoh. Tulang. Aku bodoh selama 10 tahun. Melindungi kalian dengan nyawa, kalian memperlakukanku seperti ini. Ye Zheng hari ini, hidup atau mati, janji pernikahan naga. Taibetoken. Janji pernikahan hancur, ingatan kembali, naga sejati muncul, bencana datang. Guru, Anda benar-benar pikun dulu. Bahkan membuat janji pernikahan seperti ini untukku. Gurumu yang pikun itu tentu tidak bisa diandalkan. Tapi istri guruku tidak sama. Istri guru, bagaimana Anda bisa datang? Hari ini keberuntungan naga kembali. Pulihkan kecerdasan, istri guru tentu yang pertama datang melihatmu. Wah istri guru, Anda datang saja sudah cukup, kenapa membawa hadiah? Hadiah. Bocah nakal, hadiah, tentu akan kuberikan padamu. Cantik kan? Bukan cantik, jangan bicara soal memberi hadiah. Aku punya standar tinggi. Tinggi harus lebih dari 170 cm, berat badan tidak boleh lebih dari 50 kg. Wajah oval, kaki panjang, berjalan seperti bidadari, mata bersinar. Lebih baik lagi kalau punya sedikit uang. Kamu ini memang punya standar tinggi ya. Aku belum bertemu, mana orangnya? Orangnya hanya saja sementara hilang. Pergi. Tapi, dia yang bertanggung jawab atas acara Longlin ini. Kamu akan bertemu dengannya di sana. Xiniang, kamu memang bisa diandalkan. 10 tahun lalu, aku dan gurumu pernah membuat taruhan. Jika 9 klan bisa melindungimu, mereka akan dijamin kemakmuran seumur hidup. Kemakmuran dunia. Jika melanggar, Kekakawan akan turun, sembilan naga minarik pedi mati. Menurut gurumu, setelah 10 tahun berlalu, saat itulah kamu akan memimpin kuil naga. Hari ini, Jujian Villa mengadakan pertemuan Longlin, naga sejati muncul, 9 klan merayakan. Keberhasilan dan kegagalan kota, semua tergantung pada satu keputusan. Adik, Ye Zheng sudah bangun. Hari ini pesta penyambutan naga di kuil naga harus diadakan dengan baik, mengerti? Xiao Zhengzheng, aku baru pertama kali bertemu dengannya, bersikaplah sopan. 10 tahun kebodohan, melindungi 9 naga dengan energi, tapi berakhir seperti ini.
Gubernur. 10 tahun lalu, keluarga Qian dan murid dukun itu membuat perjanjian pernikahan. Hari ini kami datang untuk membatalkan pernikahan. Membatalkan pernikahan. Dulu, 9 klan Diancheng membuat perjanjian pernikahan, semua orang tahu. Konon hari itu, aura ungu datang dari timur, langit merah, suara naga terdengar. Awan keberuntungan memenuhi pandangan. Itu hanya rumor di kota saja. Kami hanya tahu, selama 10 tahun ini 9 keluarga besar bersama-sama memelihara seekor anjing. Kami 9 klan sudah berbuat baik padanya. Justru gurunya, yang penuh dengan hal-hal mistis, berusaha menggunakan hasil perjuangan kami 9 klan. Bertaruh pada dirinya sendiri, padahal 9 klan sekarang sudah sukses. 9 naga menari, mana ada kontribusi si bodoh ini? Kalian, yakin mau melakukan ini? Tentu, hanya Yao Xiao yang layak menjadi pendamping seumur hidupku. Sedangkan Yeseng, cerai ya cerai, buang ya buang, bodoh ya bodoh, mati ya mati. Perjanjian dulu, mana bisa mengikat orang sekarang? Perjanjian dulu yang tidak mengikat orang sekarang, kamu sebagai istri. Tapi tidak menghormati suami, tidak tahu malu, tidak peduli cara. Perjanjian dulu, tidak mengikat orang sekarang, kamu sebagai istri. Orang yang ingin membatalkan pertunangan dari keluarga Qian ternyata adalah dia. Kamu ternyata tidak bodoh lagi. Yes Heng, keluarga Qian telah merawatmu selama 10 tahun. Kami telah memberimu kebaikan yang besar, tetapi kamu tidak tahu berterima kasih. Bahkan kamu mengirimkan kutukan kepada keluarga Qian. Apa maksudmu sebenarnya? Menganggapku seperti anjing adalah kebaikanmu, membahayakan nyawaku adalah kebaikanmu. Membatalkan pertunangan adalah balasanmu. Seekor anjing yang sembuh dari kebodohan berani membentak tuannya. Berlututlah di hadapanku. Sia bisa bermurah hati, membiarkanmu menjadi anjing selama 10 tahun. Itu sudah lebih dari cukup selama 10 tahun ini. Kamu tidak pernah menyentuhnya, tetapi selama 10 tahun ini, aku tidak pernah menyiksanya. Apa yang dia katakan? Dia bilang, selama 10 tahun ini, tidak ada satu hari pun dia tidak menyentuhku. Aku tanya sekali lagi, apa yang dia katakan? Dia bilang aku sudah bukan milikmu lagi, keluarga Qian. Sudah lebih dari cukup. Sungguh lebih dari cukup, aku pernah berdiri di puncak awan. Sebagai naga sejati di dunia ini, tetapi aku kehilangan semua keberuntungan dan kecerdasanku untukmu. Salju telah berhenti, keluarga Qian akan bangkrut. Tolonglah, keluarga Zheng menghadapi bencana besar. Tolonglah, tolong bantu keluarga San. Tolong bantu kami, mengingat ayahmu. Pernah menjadi pelayanku selama 30 tahun. Aku akan membantu kalian. Muridku Yes Heng membawa keberuntungan naga. Aku akan mengambil 10 tahun keberuntungannya dan menyimpannya di prasasti naga. Untuk mengubah nasib 9 keluarga kalian. Naga memiliki 9 anak, keluarga Qian adalah Yazi, yang selalu membalas kebaikan, dari keuangan. Keluarga Zheng adalah Qiuniu, ahli musik dan tata krama, keluarga You adalah Chao Feng. Ahli konstruksi dan arsitektur, dari sekarang semua bencana akan hilang, semuanya akan lancar. Kami akan selalu ingat perintahmu. Tetapi sebagai gantinya, muridku akan menjadi bodoh selama 10 tahun. Kalian akan merawat muridku selama 10 tahun, tidak peduli sakit atau cacat. Melayaninya dengan setia. Kamu bilang kamu akan menjadi bodoh selama 10 tahun, keluarga Qian. Tidak bisa merawatmu seumur hidup. Surat pertunangan sebagai bukti, kamu Yes Heng telah melanggar surat pertunangan. Mulai hari ini, pertunangan dibatalkan. Sebenarnya keluarga Qian yang memanfaatkan kebodohanku. Jika kamu masih seorang pria, beranilah bertanggung jawab. Mulai hari ini, keluarga Qian tidak ada hubungan lagi denganmu. Sungguh tidak ada hubungan lagi, aku ingin mengingatkan kalian. Keluarga Qian mencapai puncak dengan meminjam keberuntunganku. Tanpa keberuntunganku, semakin tinggi kalian berdiri, semakin keras kalian jatuh. Keberuntungan mundur, langit dan bumi terbalik, tidak membalas kebaikan, hukuman langit pasti datang. Kamu benar-benar bisa memuji dirimu sendiri. Kami bisa berdiri di puncak Yancheng ini berkat usaha kami sendiri. Apa hubungannya denganmu? Ayahku adalah pengawas langit 9 provinsi. Paman Qian adalah orang terkaya di kota asap. You dan Qian bersatu, kekuasaan dan kekayaan dalam genggaman. Langit pun tak bisa melawan 9 klan. Nasihat baik sulit untuk orang yang sudah ditakdirkan mati. Cukup Yes Heng, kupikir kau sudah sadar. Ternyata langit dan bumi tak berbelas kasih. Anjing membangunkan jiwa manusia. Baik. Bagus sekali langit dan bumi tak berbelas kasih, bagus sekali anjing membangunkan jiwa manusia. Aku Yes Heng, dengan 9 surat pernikahan tak mau. Biarkan keluarga Qian menang sendiri, burung phoenix terbang di langit, tak melindungi bumi. Malah membakar pohon phoenix. Maaf Yes Heng, hari ini bukan hanya aku Qian Xia yang akan bercerai denganmu. Apa?
9 kota membatalkan perjanjian pernikahan, 9 naga keluar dari gunung. Kalian berani sekali, 10 tahun lalu aku. Banyak bicara. Datang. Berhenti, perjanjian pernikahan ini tak bisa dibatalkan. Jika dibatalkan, mungkin ada bencana besar. Hahaha, hari ini kami hanya memberitahumu. Bukan meminta pendapatmu. Apa? Datang, pukuli anjing gila ini sampai cacat, lalu buang dia. Kapan si bodoh ini menjadi begitu hebat? Hari ini, pemilik kuil naga dari perkebunan 9 pedang keluar. 9 klan kota asap datang, pernikahan ini batal atau tidak. Langit akan menghancurkan dirinya sendiri. Baik, aku juga ingin melihat siapa yang tidak tahu berterima kasih, siapa yang akan kehilangan keberuntungan. Rumah hancur, orang mati, siapa? Bel berbunyi 3 kali, itu adalah bel kematian. Hari bahagia, ngomong apa sih? Siapa yang menyuruhmu menyentuh bel? Aku tidak menyentuhnya, dia berbunyi sendiri. Bel awan sebagai peringatan. Bel berbunyi adalah pertanda buruk. Seratus bel berbunyi, apakah benar ada bencana yang akan datang? Jangan terlalu paranoid, angin besar bel berbunyi, biasa saja. Gubernur Zhao, sudah ketemu, videonya di sini. Apa? Ternyata aku karena keluarga Qian ingin alasan yang masuk akal untuk membatalkan pernikahan ini. Keluarga Qian mencapai tujuan dengan segala cara. Awan jahat turun, 9 naga menarik peti mati. Pembatal perjanjian tak diterima langit, akan binasa selamanya. 9 klan membatalkan pernikahan, hidup tak lama lagi, kekayaan melimpah, pernikahan sempurna. Keluarga Qian tak mau, aku mau. Kong Cheng, dengar upacara kedatangan naga ini. Disiapkan oleh Ratu M. Yurong dari King Zhou. Bagus. Ayahku adalah bawahan Ratu M. Yurong. Pengawas langit 9 provinsi, posisi tinggi dan berkuasa, sangat dipercaya. Kelak keluarga You pasti akan sukses besar. Ah, mana mungkin. 9 klan di kota asap semuanya diundang. Artinya kita semua punya kesempatan untuk meraih kesuksesan besar. Benar, bisa menyaksikan pergantian naga dewa yang baru. Ini adalah kesempatan besar. Singkatnya, 9 klan di kota asap pasti akan beruntung tak terhentikan. Tapi ada yang bilang kita akan Kehabisan harta, keluarga hancur, dan mati. siapa? Yisheng. Dia sudah sadar kembali, sekarang terus-terusan bilang. Siapapun yang berani merusak perjanjian pernikahan darah itu pasti akan mendapat balasan. Sungguh konyol. Dulu, keluarga-keluarga besar kita juga adalah orang-orang hebat. Meminta bantuan pada dukun tua itu sudah menunjukkan rasa hormat kita. Kalau bukan karena belas kasihan kita, Yesheng si bodoh itu sudah mati kelaparan di jalanan. Menjadi makanan anjing. Dukun tua, kalian lupa bagaimana 9 keluarga kalian berlutut di depan guruku. Memohon dengan memelas. Kalian lupa, darahku adalah fondasi yang membangun gedung megah kalian. Yisheng, Kamu benar-benar berani datang ke sini. tidakkah kamu takut mati tanpa tempat pemakaman? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat balasan menimpa kalian? Hukuman langit turun. Yisheng, hibangin kita sedepures. Kamu ini, aku tidak akan membesarkanmu lagi. Keluarga Qian yang akan membesarkanmu. Selain kami, siapa lagi? 10 tahun lalu bisa membesarkanmu, hari ini tidak mungkin. Aku tahu, kamu datang untuk mencari perlindungan dari orang berkuasa. Hanya ingin mencari tuan baru untuk dirimu sendiri. Untuk membesarkanmu si manis ini. Membesarkanku? Kalian tidak layak. Layak atau tidak, lihat saja 9 naga berkumpul hari ini. Ada satu hal lagi, yaitu membatalkan pernikahan denganmu. Pernikahan ini adalah takdir langit. Kalian bisa merusaknya?
Bisa. Melawan takdir, 9 naga menarik peti mati. Manusia berbuat, langit melihat. Aku ingin melihat bagaimana langit melihat. Aku ingin melihat. Apa yang bisa langit lakukan padaku? Keluarga San ingin melihat apa yang bisa langit lakukan padaku. Keluarga Zheng ingin melihat apa yang bisa langit lakukan padaku. Kami ingin melihat apa yang bisa langit lakukan pada kami. Sepertinya tidak ada yang takut dengan ancamanmu. 10 tahun lalu, saat jatuh miskin, berlutut memohon, menyedihkan seperti anjing. Sekarang sukses, jadi lupa diri. Burung kecil pun tahu membalas budi. Kalian minum air lupa sumur, tahu jalan tapi membunuh kuda, melanggar perjanjian darah. 9 klan di kota asap akan kehilangan keberuntungan, keluarga hancur, dan mati. Rumah tangga hancur, itu cuma omong kosong. Kalau ada balasan, biarkan datang. Aku ingin melihat. Apakah takdir lebih kuat, atau nasibku lebih kuat? Ayah, bagaimana kabarmu? Ini apa? Apa yang terjadi? Apakah benar ada balasan? Ini adalah pedang naga yang mewakili nasib 9 marga kalian. Mengeluarkan erangan sedih. Aku menghabiskan 10 tahun keberuntungan, menjadi gila, mengunci jiwa naga. Membantu 9 marga kalian mengatasi bahaya, mencapai puncak, tapi yang kudapat adalah perlakuan tidak manusiawi selama 10 tahun di keluarga Qian. Adalah pengkhianatan 9 marga hari ini, kepala pecah berdarah. Ini hanya peringatan, saat hukuman langit benar-benar datang, kalian tidak akan bisa menahannya. Yes, Heng, jangan bicara omong kosong di sini. Siapa yang tidak tahu kamu dan gurumu, tongkat ajaib jelek itu, tidak punya kemampuan lain, tapi pura-pura sakti, itu mahir sekali. Apa erangan sedih, itu cuma trik saja. Lampu gantung sudah tua, itu kecelakaan biasa. Kamu tidak bisa menakut-nakutiku. Menyakiti orang bayar nyawa, berhutang bayar uang, jika perjanjian nikah dibatalkan. Keberuntungan yang 9 marga pinjam dariku akan dibayar berlipat ganda, balasan akan datang, 9 marga akan musnah. Sekarang kamu jadi kekasihku, aku tidak mau, apa mungkin? Kamu ingin menikahi semua putri 9 marga? Pakai apa perjanjian nikah jelek itu, mengikat 9 marga kami. Anjing liar berani menatap langsung, burung phoenix 9 langit. Kamu pantas? Menurutmu putri siapa? Akan memegang perjanjian jelekmu itu. Siapa yang bodoh? Mengingat perjanjian nikah itu penting. Benar-benar kata ingin makan angsa, anakku meliriknya saja. Sudah merupakan berkah yang tidak bisa dia nikmati. Sekelompok orang yang membalas budi dengan kejahatan, melihat keuntungan melupakan kebaikan. Orang yang membuang jembatan selam nyebrang, serigala mata putih. Jika bukan karena keberuntunganku selama 10 tahun melindungi kalian, keluarga Qian bangkrut dan bunuh diri. Keluarga Zheng hancur dan musnah, 9 marga kalian, mungkin merangkak. Atau tidak ada lagi, mana ada kemewahan sekarang. Suka pamer, mencari nama. Hari ini berbeda dengan dulu, Feng Shui berputar. Orang yang tahu situasi adalah orang bijak, dulu hanya 9 marga kami yang sementara jatuh. Terhipnotis, gurumu mengambil kesempatan, memanfaatkan kesulitan. Jangan mengklaim semua jasa, untuk dirimu sendiri. 9 marga kami bisa bangkit, itu karena kerja keras kami sendiri. Siang malam bekerja, sekarang 9 marga kami, semuanya berkuasa di satu wilayah. Putri 9 marga, semuanya bangsawan, dan kamu, kekasih. Putri keluarga Sunku, kamu pantas? Putri keluarga Zhengku, kamu pantas? Putri keluarga Feng, putri keluarga Likuku, putri keluarga Wuku, kamu pantas? Putri kami, pantaskah kamu? Kalianlah yang tidak pantas. Jika aku mau, bahkan putri kerajaan pun bisa kuambil. Aku bisa mengambil apa saja, jika bukan karena guruku. Dengan kalian yang hanya keluarga kampung, sulit untuk menarik perhatianku. Ini adalah keberuntungan besar. Jika kalian tidak mau, hari ini, energi naga akan kembali dan keberuntungan akan hilang. Langit akan runtuh, 9 keluarga akan musnah. Apa yang kamu katakan? Kamu pantas menyebut dirimu naga? Tampaknya kebodohanmu baru saja sembuh. Dan sekarang kamu gila lagi. Banyak bicara tapi tidak ada isinya. Aku beritahu kamu, langit tidak akan runtuh, 9 keluarga tidak akan hancur. Hari ini, aku akan mencabut pedang suci putra naga ini. Aku ingin melihat, apakah langit akan runtuh, apakah bumi akan ambruk. Apakah 9 keluarga di kota asapku akan kehilangan keberuntungan, keluarga hancur, dan orang mati? Kalian punya 1 menit terakhir untuk bernapas di jurang. Menyesal dalam kegelapan. Setelah 1 menit, jika 9 keluarga menolak pernikahan, aku tidak akan menghalangi lagi. Langit pasti akan datang sendiri. Tidak perlu 1 menit, aku akan beritahu jawabannya sekarang. Perjanjian pernikahan ini, Qianxia hancurkan. Aku, Qianxia, akan mencabut pedang mata uang keluarga Qian. Kamu sebaiknya berpikir matang. Begitu pedang ini dicabut, darah akan mengalir terbalik. Keberuntungan selama 100 tahun akan hancur dalam sekejap. Seekor anak kecil masih bicara tentang keberuntungan. Seekor burung gereja.
bermimpi menjadi phoenix. Seekor semut bermimpi mengangkat gunung Tai. Putri, cabut pedang. Nona Qian, cabut pedang. Cabut pedang. Qian Xia, pedang ini mengunci keberuntungan semua keluarga. Jika bukan karena kamu yang mengunci 9 naga kami, 9 naga itu sudah terbang ke langit. Hari ini, aku akan mencabut pedang ini, memutus rantai ini, melepaskan keberuntungan besar keluarga Qian. Aku ingin melihat apakah langit ini berani melihat. Aku ingin melihat apakah langit ini berani menghukum. Apa yang terjadi? Sepertinya aku mendengar pedang merintih. Apakah benar pedang ini mengunci? Tidak boleh dicabut? Omong kosong. Aku sudah melihat tanda langit. Hari ini, energi ungu datang dari timur. Hari dengan keberuntungan langit terkuat dalam 1000 tahun. Hari ini, kami akan melepaskan rantai yang mengikat naga ini. Melepaskan semua kotoran ini adalah tindakan yang sesuai dengan langit. Xia, jangan ragu, cabut pedang ini. Putuskan masa lalu, hancurkan perjanjian pernikahan, cabut pedang ini, putuskan masa lalu. Hancurkan ikatan pernikahan, cabut pedang ini, putuskan masa lalu, hancurkan ikatan pernikahan. Hancurkan perjanjian pernikahan. Yes Heng, ini kamu yang memaksaku. Qian Xia, kamu mengkhianati janji. Langit pasti akan menghukummu. Hari ini kebodohanmu sembuh, aku pikir itu adalah berkah dari atas. Tapi ternyata kamu semakin berani, ini yang melanggar kehendak langit. Ini yang terbalik, dan dengan mencabut pedang ini, aku justru mengikuti kehendak langit. Menerima berkah besar dari langit, tapi tidak tahu berterima kasih. Langit memiliki mata. Kehendak langit tidak bisa dilanggar. Aku ingin melihat apa yang tidak bisa ditoleransi oleh langit ini. Jangan ragu, cabut pedang, cabut pedang, cabut pedang, cabut pedang. Aura ungu datang dari timur. Keberuntungan akan datang. Cabut pedang. Berhenti. Langit membuka mata dan mengguncang keluarga Qian. 9 naga menarik peti mati sebagai hukuman dari langit. Asap menjadi naga jatuh, naga melahirkan 9 anak, serangga tanah mendapatkan energi untuk berubah menjadi naga sejati. 9 naga mencapai pencerahan, mengkhianati kepercayaan, membalas budi dengan kejahatan. Apakah kalian tahu siapa dia? Tuan Gubernur, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Aku datang untuk melihat betapa butanya mata kalian. Lihat betapa kotornya hati kalian. Perjanjian ini tidak bisa dihancurkan. Apa yang tidak bisa dihancurkan? Pedang ini sudah aku cabut, keluarga Qian tidak terluka sedikit pun. Kurang ajar, 9 marga kalian memulai dengan pernikahan, mengacaukan yang benar dan salah. Menyusun jebakan secara diam-diam, untuk mencapai tujuan dengan segala cara. Apakah kalian tahu? Sekarang yang dihancurkan bukan hanya perjanjian, kalian sedang menghancurkan hukum alam. 10 tahun lalu, perjanjian darah dibuat, kalian mengandalkan energi naga sejatinya. Baru bisa mencapai hari ini, minum air lupa sumbernya, menghancurkan jembatan setelah menyeberang, langit memiliki mata. Langit dan bumi tidak bisa menerima. Perjanjian? Hal yang tidak jelas seperti ini juga kamu percaya? Aku hanya tahu hutang harus dibayar, budi harus dibalas. Semua orang bisa membantu keluarga Qian, tapi hanya dia yang tidak bisa. Kamu tidak mau mengatakan sesuatu? Orang yang akan mati. Banyak bicara tidak ada gunanya. Maddie, hahaha. Barang tua 10 tahun lalu, pedang yang tertancap di sini sudah aku cabut, jika langit memiliki mata. Langit pun tidak berani menatapku. 9 pedang dicabut, energi naga hilang, keluarga Qian akan segera mati. Maaf, hari ini keluarga Qian mendapatkan aset 10 miliar, tepat 10 miliar. Yes Heng, yang berpikiran sempit adalah kamu. Yang ingin memanjat tangga tinggi juga kamu, aku ingin melihat. Apa yang bisa diberikan oleh langit yang besar ini? Cukup, hari ini fenomena aneh turun dari langit. 9 naga menarik peti mati, semua orang di kota asap melihatnya. Fenomena aneh turun dari langit, 9 naga menarik peti mati. Kurasa kamu sudah terhipnotis oleh pria ini, jika ada hukuman dari langit. Jika ada balasan, aku Qian Xia tidak takut. Kami tidak takut. Kenapa pedang ini berdarah? Ini, apa yang terjadi? 10 tahun lalu aku menggunakan energi naga untuk membuatnya. 9 marga kalian melahirkan 9 anak naga. Pedang ini tidak putus, aura ungu datang dari timur, 9 naga naik ke langit, menikmati kemakmuran bersama. Jika pedang ini putus, aura ungu menjadi darah, 9 naga menarik peti mati, manusia, dan dewa marah. Hari ini kalian melanggar perjanjian. Langit dan bumi meratap, pedang tersembunyi menangis darah.
Aku tidak melihatnya. Hanya saja tadi aku terlalu kuat mencabut pedang. Pedang ini patah karena dipaksa. Pedang tua berkarat itu wajar saja. Hukuman langit akan datang, Qianxia. Masih belum mau bertobat? Hukuman langit? Mana? Lihat aku, langit. Berani kau membuka matanya? Wahahaha. Qianxia, sekarang kuperintah keluarga Qian. Dan 9 keluarga besar, mundur 3 langkah, berlutut minta maaf. Urusan ini selesai di sini. Dengar dia suruh kita berlutut. Ini? Master Hill, walau kau penguasa kota, masalah hari ini, kami tak bersalah. Pernikahan ini harus dibatalkan. Wibawa langit. Tak boleh dinodai. Hukuman untuk pengingkar sumpah. Kalau tak salah ingat, 10 tahun lalu, yang ke Gunung Naga jatuh ada keluarga Zhao. 9 keluarga punya perjanjian, hanya Zhao yang bebas. Kini Zhao jadi penguasa kota asap. Kedatangan Nona Zhao hari ini. Niatmu tak murni. Sadar perjanjian 10 tahun. Membelenggu kami 9 keluarga. Tapi kau pakai itu untuk menekan kami. Agar kami tak bisa berkembang. Bukti niat busukmu. Betul. Naik Pusek. Gagal masuk 9 keluarga adalah kerugian Zhao. Kalian dapat berkah besar tapi tetap terbelakang. Memalukan bagi 9 keluarga. WK. Kau bikin aku ngakak. Dia cuma pengangguran. Yang numpang makan di keluarga Qian 10 tahun. Bisa bikin Nona Zhao sukses? Hahaha. Benar. Kenapa cuma keluarga Qian yang kaya raya? Walau sama-sama dapat berkahku, karena aku tinggal 10 tahun di sini. Omong kosong. Jika benar, keluarga Qian jagoan nasional. Harusnya sudah jadi keluarga kerajaan. Hahaha. Jika Qian memperlakukanku baik, keluarga kerajaan pun tak ada artinya. Tapi kalian hinakan, sakiti, hancurkan jodohku. Tak layak dapat nasib baik. Ya Zheng, berhenti menggosai. Gila lagi? Lihatlah, bahkan Phoenix. Jika menikahmu akan jadi manusia biasa. Qianxia, kau bisa jadi Phoenix tapi tak hargai kesempatan. Kau bintang keberuntungan tapi sombong sendiri. Benar, mungkin jadi jutawan kota asap. Itu adalah keberuntungan finansial kita. Dengan kombinasi kecerdasan dan kerja keras kita sendiri. Apa hubungannya denganmu yang telah kami rawat selama 10 tahun di rumah kami? 5 tahun lalu, di Hotel Binghan Utara. Saya sedang berdiskusi proyek dengan CEO Wei dari grup Dihao. Hampir saja kami menandatangani kontrak, tiba-tiba kamu masuk dengan lucu. Dan menumpahkan anggur ke seluruh tubuh CEO Wei, membuatnya marah dan pergi. Kamu menghancurkan proyek senilai 1 miliar saya. Tapi apakah kamu ingat, baru saja kamu meninggalkan hotel bisnis itu. Hotel itu tiba-tiba terbakar hebat, 4 lantai bangunan hancur lebur, dan ruang tempat kalian berdiskusi tepat berada di salah satu dari 4 lantai itu. Itu hanya kebetulan, 10 tahun lalu keluarga Lu dari kota provinsi datang. Kamu mengalami serangan epilepsi dan menumpahkan anggur berusia ratusan tahun, membuat keluarga Du marah. Dan akhirnya memblokir keluarga kami. Tapi apakah kamu ingat, anjing kami menjilat anggur yang tumpah di lantai. Dan mati keracunan, tubuhnya membusuk, tidak bisa diselamatkan. Kamu. Kamu tidak tahu berterima kasih, alam tidak akan membiarkan, balas dendam akan datang. Tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Baiklah jika itu adalah kehendak alam. Maka saya Qianxia akan menunggu kehendak alam di sini. Gubernur Zhao, bukankah kamu sangat memujanya? Kami tidak ingin 9 keberuntungan keluarga ini, kamu bisa mengambilnya. Diam. Di mana balas dendam itu? Di mana hukuman oleh MITU? Ye Zheng, hari ini kamu mungkin sudah sampai pada akhirnya. Kamu percaya pada alam tapi alam tidak membantumu, pernikahan ini saya batalkan. Di mana hukuman oleh MITU? Putri, tanganmu ini. Ini. Pedang ini adalah salah satu dari 9 kunci naga. Tadi kamu menariknya terlalu keras. Membuat meridianmu kacau, istirahatlah sebentar tidak apa-apa. Sia, kamu bukanlah seorang ahli bela diri. Tentu saja sulit untuk menarik pedang ini, tapi karena kamu bisa menariknya. Berarti alam menyetujuinya. Alam sedang membantumu. Ini jelas adalah balasan dari alam. Gubernur, saya pikir kamu sudah terhipnotis. Apa itu kehendak alam? Apa itu fenomena aneh dari langit? Apa ITU sampel naga minerik Kaimari? Semuanya, apakah kalian percaya? Kebangkitan 9 keluarga. Hanya karena selembar perjanjian pernikahan, dan hari ini langit membuka mata. Menghukum 9 keluarga, hahaha. Zhao Linglong, jika kamu tidak berubah. Membuat keributan dengan omong kosong, saya pikir posisi gubernurmu di kota Yan harus diganti, benar. Kalian berbicara banyak dan melakukan banyak hal. Hanya ingin menyelamatkan pernikahan 9 keluarga kami, tapi kami sudah bukan orang yang naif seperti 10 tahun lalu. Hari ini pasti tidak bisa masuk ke aula, tidak bisa masuk ke ruangan.
Sayang sekali, hari ini di kuil naga, naga baru akan datang. Kami semua di sini untuk menyambut Dewa Naga. Dan juga untuk membatalkan pernikahan secara kolektif. Pernikahan ini tidak hanya akan dibatalkan oleh keluarga Qian, meskipun 9 klan saya sekarang terhormat. Tidak ada yang mau merawatmu lagi. Dan tidak ada yang mau membiarkanmu hidup tanpa usaha. Yanxia, jika kamu ingin mati, jangan libatkan orang lain. Saya yang akan melibatkan kalian. Keluarga Zheng saya. Membatalkan pernikahan, menghunus pedang, membasmi kejahatan untuk rakyat, menegakkan keadilan atas nama surga, keluarga San saya. Membatalkan pernikahan, menghunus pedang, membasmi kejahatan untuk rakyat, menegakkan keadilan atas nama surga, keluarga Feng. Membatalkan pernikahan, keluarga Li saya. Membatalkan pernikahan, keluarga Wu saya. Membatalkan pernikahan, menghunus pedang. Membasmi kejahatan untuk rakyat, menegakkan keadilan atas nama surga. Ye Zheng, kamu sudah berpura-pura cukup lama. Sekarang 9 klan. Satu terhormat, semua terhormat, satu hancur, semua hancur. Kamu pikir kamu bisa menyesatkan kami? Hukuman surga apa? Saya tidak mendengar. Mata langit apa yang terbuka? Saya tidak melihat. Menurutmu, jika 9 pedang keluar, jiwa naga tidak akan tertahan. Sekarang 9 pedang telah keluar, jiwa naga masih tertahan. Ini membuktikan kamu mencoba menipu langit. Kamu yang menipu langit. Hari ini saya, Yanxia, sebagai pemimpin, diperintahkan oleh langit untuk membunuh naga palsu. Keluarga Zheng saya sebagai pendukung, diperintahkan oleh langit untuk mengusir naga palsu. Keluarga San saya sebagai penyusup, diperintahkan oleh langit untuk melindungi langit. Ye Zheng, sekarang kamu masih punya kesempatan. Pergi dari sini, saya bisa memaafkanmu. Atas nama hubungan kita selama 10 tahun. Pergi, yang terkunci di dalam monumen naga adalah energi naga saya. Adalah keberuntungan hidup saya, mengapa saya harus pergi, jika saya pergi. Energi naga ini akan berbalik, kalian tidak akan tahan, langit tidak akan tahan. Kalian akan hancur berkeping-keping, mati tanpa ampun. Lucu, monumen naga adalah monumen di kuil naga. Kamu bilang di dalamnya terkunci energimu. Itu adalah penghinaan terhadap monumen naga. Sepertinya hari ini kamu tidak akan berhenti sampai mati, tapi 9 klan di kota asap saya. Hidup dengan kematian. Dalam 1 menit, segera kembalikan pedang ke monumen naga. Bagaimana jika kami tidak melakukannya? Jika tidak, mata langit akan terbuka, kemarahan akan melanda langit, hukuman surga pasti akan datang sendiri. Sepertinya kamu tidak bisa menunggu hukuman surga. Kami akan menghukummu terlebih dahulu. Kami yang menegakkan keadilan atas nama surga. Kalian benar-benar tidak tahu hidup mati. Baiklah, saya akan menunjukkan pada kalian, naga melahirkan 9 anak, 9 pedang keluar. Berani tidaknya mengguncang naga sejati langit ini. Memakai kulit manusia mengira dirinya adalah putra langit. Memakai sisik mengira dirinya adalah naga sejati. Selama 10 tahun ini, setiap kali saya melihatmu, saya merasa jijik. Hari ini kamu membuat saya semakin mual. Langit dan bumi berubah warna, kamu tidak melihat. Mata langit terbuka, kamu tidak melihat. 9 naga menarik peti mati, kamu tidak melihat. Garis darah di tanganmu. Seharusnya bisa melihat, kan? Jika bukan karena kamu membuatku marah, darahku tidak akan mengalir terbalik. Berpura-pura menjadi hantu, kamu pikir aku benar-benar percaya pada hukuman langit ini? Langit ini, di kota asap hanya ada keluarga Qian, hanya ada 9 marga kota asap. Dia benar-benar gila, dia sudah gila. Hari ini, aku Qian Xia akan memutuskan rantai besi naga ini. Naga ini, keluarga Qian tidak akan menahannya lagi. Keluarga Zheng, putuskan rantai besi penahan naga ini. Naga ini, keluarga Zheng tidak akan menahannya lagi. Kami tidak akan menahannya lagi. Batu penahan naga mendengar suara 9 marga kami. Mari kita bertindak. Ini. Pedang putra naga sedang membungkuk. Kakek, Ayah. Kakek, ini bukan mimpi kan? Kamu yang sudah meninggal ini. Bisa hidup kembali, apakah ini berarti jalan langit ada di keluarga Qian? Xian Wanshan, Mike Xiuliang, Qian Xia, kalian bertiga. Berani menghina Tuan Ye, cepat berlutut dan minta maaf. Mohon maafkan kami, Tuan Ye. Tuan Ye, tolong beri mereka kesempatan lagi. 10 tahun kebodohan, 10 tahun keberuntungan. Tetapi yang didapat hanyalah penghinaan dan penyiksaan, bahkan sampai ingin membunuh. Kesempatan ini, bagaimana bisa berikan? Selesai, keluarga Qian selesai, benar-benar selesai. Warisan 100 tahun hancur dalam sekejap, tolong selamatkan keluarga kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek.
Bagaimana bisa berlutut pada sampah ini? Siapa yang memberi kalian keberanian? Mengkhianati janji langit, manusia berbuat, langit melihat, kalian ini. Ingin membuat keluarga Qian banjir darah, terpuruk selamanya? Apa banjir darah, terpuruk selamanya? Kamu sudah pikun, ya? Kemana saja kamu selama ini? Kenapa tiba-tiba muncul? 10 tahun yang lalu, naga dari timur jatuh, kami sudah meninggal. Seorang dewa menyentuh kepalaku, memberikan kehidupan abadi, kami menjadi roh pedang. Masuk ke dalam 9 pedang, mengandalkan energi naga, melindungi 9 marga kota asap. Hari ini yang kalian cabut bukan pedang, tapi nyawa kami. Kalian bukan sedang menyulitkan Ye Feng, tapi melawan langit. APA. Dulu, kami melihat dengan mata kepala sendiri, seekor naga sejati jatuh. Seorang pendeta menutup energi naga dan memberikannya kepada 9 marga kami. Baru ada wilayah kecil ini, tapi kalian malah mengkhianati janji. Memutuskan jalan hidup sendiri, selesai, benar-benar selesai. Mohon Tuan Ye, melihat kami. Dan hubunganmu dengan gurumu, selamatkan keluarga Qian. Tidak bisa dimaafkan. Takdir tidak bisa dilanggar, yang menghormati langit akan dihormati oleh langit. Yang menghukum langit akan dihukum oleh langit. Selesai, balasan langit datang, kami sebagai penjaga 9 marga. Yang pertama, musnah. Berpura-pura jadi dewa, naga baru dari kuil naga akan datang. Nanti lihat bagaimana Ye Zheng menghadapinya. Mana ada yang namanya langit. Kekek, Ayah. Kekek. Apakah langit punya janji, benar tidak bisa diubah? Hukuman langit, sebagaimana selesai, benar-benar selesai. Jiwa melayang, tidak bisa diselamatkan. Apa jiwa melayang tidak bisa diselamatkan? Jangan terlupa oleh Ye Zheng. Kakek saya sudah lama meninggal, berpura-pura jadi dewa, apa gunanya? Jika benar ada hukuman langit, langit seharusnya menghukum saya. Kamu benar. Apa yang kamu katakan? Jangan buru-buru, pertunjukan harus dinikmati perlahan. Keluarga harus hancur perlahan. Hilangnya semangat adalah langkah pertama, kehancuran keluarga adalah langkah kedua. Keluarga saya besar, mata lebih tinggi dari gunung, keluarga lebih besar dari hutan. Saya ingin melihat, bagaimana kamu bisa menghancurkan keluarga saya. Gunung tidak lebih tinggi dari langit, hutan tidak lebih besar dari bumi, hukuman langit akan datang. Keluarga saya hanyalah setitik di lautan, lebih kecil dari pasir. Saya ingin melihat, bagaimana langit menghukum saya. Dalam 10 menit, keluarga saya, gedung tinggi 10 tahun runtuh seketika. Baik, saya tunggu 10 menit. 10 menit, membuat keluarga saya dan 9 marga, kekalahan seperti gunung runtuh. Orang gila di dunia ada 30 juta, tidak ada yang setengah dari kamu. Jangan bilang kamu. Bahkan Shaolin Long. Dalam 10 menit, bahkan tidak bisa menyentuh kulit 9 marga kota kami. Tidak bisa menyentuh. 9 marga memang berakar kuat, bisnis setinggi gunung. Jangan bilang 10 menit, 10 hari 10 bulan 10 tahun. Orang biasa tidak bisa menggoyahkan. Orang biasa memang begitu. Lalu kenapa kamu bilang begitu? Saya tidak bilang saya akan bertindak. Kamu tidak bertindak. Ternyata hanya bisa membual. Ini sesuai dengan karakter kamu. Sekarang kamu tahu seberapa lemah kemampuanmu, seberapa rendah statusmu. Saya tidak mengambil 9 marga. Tidak ambil, cepat pergi. Kamu juga tidak berhak mengambil. Langit akan mengambil. Benar-benar sombong sekali. Fenomena aneh turun dari langit, naga hitam menarik peti mati, siapa sebenarnya orang ini? Sudah melanggar hukum langit. Tidak baik, tambang ini sepertinya akan runtuh. Cepat lari, cepat lari. 10 menit hampir habis. Ye Zheng, omong kosong saja. Jika kamu punya kemampuan luar biasa, tunjukkan sekarang juga. Keluarga Qian meremehkanmu selama 10 tahun, hari ini. Jika kamu hanya bisa bicara besar, tanpa kemampuan yang nyata, maka keluarga Qian akan menganggapmu seperti harta karun. 10 menit sudah habis. Tidak perlu banyak bicara, tunjukkan kekuatanmu sekarang. Aku melihat yang dia tunjukkan hanya cacing, hanya akan dimakan burung. Benarkah? Ye Zheng, sebenarnya, di keluarga Chen. Baru tiba di sini, langsung mendapatkan proyek tambang secara cuma-cuma. Sampai 10 miliar. APA? Putri, bagaimana? Apakah tambang menganggap keluarga Qian? Masa depan kita akan memberikan kita proyek tambahan. Satu proyek 10 miliar. Paman Qian, jika bisa mendapatkan beberapa proyek seperti ini, keluarga Qian tidak hanya di kota ini, tapi di seluruh negara bagian. Tidak ada yang bisa menandingi. Tentu saja. Hari ini, pembatalan pernikahan, keluarga Qian, naga bangkit. Selamat lebih awal, Paman Qian. Sia, cepat katakan, biarkan semua orang. Senang-senang. Kill Yarga Kira.
bukan tipe yang menyembunyikan sesuatu. Benar Sia, katakanlah. Bayarkan semua orang senang. Benar. Keluarga Kian. Tambang runtuh. Apa? Tambang runtuh, itu hal yang biasa. Oh ya, ada korban? Tambang runtuh lebih dari 100 km, lebih dari 100 orang terluka. Kerugian dan kompensasi lebih dari 30 miliar, ini yang terbesar. Dalam 1000 tahun terakhir. 30 miliar, bahkan keluarga Kian akan sangat sulit menanggungnya. Atasan juga mengatakan, perusahaan keluarga Kian memiliki masalah serius, mulai sekarang. Semua perusahaan di kota ini tidak boleh bekerja sama dengan keluarga Kian. Oh ya, keluarga Chen, langit akan runtuh. Apalagi yang dikatakan di telepon. Benar-benar. Juga mengatakan ada fenomena aneh, 9 naga menarik peti mati. Apakah langit benar-benar akan membuka mata? Nyonya Kian, jangan membuat panik di sini. Tambang batu bara runtuh hanya menunjukkan keluarga Kian kurang pengawasan. Terjadi kecelakaan. Jika ini memang karma, kita juga sudah merobek surat pernikahan. Mengapa hanya keluarga kalian yang bermasalah? Sudah lama mendengar keluarga Kian adalah raja keuangan saat ini. Tidak seharusnya tidak memiliki kesadaran risiko. Keluarga San tidak seperti kalian selama 100 tahun. Mengandalkan pengobatan barat untuk sukses, akar yang dalam, angin tak bisa memadamkan. Tak tergoyahkan, keluarga kami, keluarga Kian, berharap bisa lebih dekat dengan keluarga San. Lebih sering berinteraksi. Tentu saja. Yes Heng, ini adalah caramu. Sudah kubilang, bicara soal taktik, kamu belum layak. Sebuah bencana tambang, keluarga Kian bisa bertahan dengan gigih. Setelah kami pulih, kecelakaan ini hanya seperti semat menggigit gajah. Baru saja dimulai. Semua sudah berakhir, sudah selesai, di antara 9 keluarga. Keluarga lain tidak ada yang terluka. Bukan tidak ada balasan, waktunya belum tiba. Apa yang kamu katakan? Kubilang waktunya sudah tiba, hukuman langit juga sudah tiba. Apa yang kamu katakan? Obat baru yang kami kembangkan di San Pharmaceutical. Gagal, ini tidak mungkin, obat baru yang kami teliti. Dikembangkan di luar negeri, segera hubungi atasan. Minta mereka menyelamatkan keluarga San, aku akan memberikan separuh asetku. Semua hancur, langit runtuh. APA, angin topan level 12 tiba-tiba terjadi di Laut Timur. Semblan Kizaran Angin Mongol Persman, Hebel Cargo Keluarga. Semua tenggelam ke dasar laut. Tsunami. APA, gempa di selatan, semua stok di gudang. Semua tenggelam ke dalam tanah, kerugian 50 miliar, tanah ambles. APA, ini hancur, semuanya hancur. 9 keluarga di kota asap, sekali terjadi musibah, semuanya hilang. Manusia berbuat, langit melihat, apakah benar langit membuka mata? Membantai 9 keluarga. Cukup, jangan di sini. Bicara ngawur, berbelit-belit. Sao Linglong tidak terlibat. Perjanjian 9 naga tahun lalu, ini juga terjadi bencana besar. Tampaknya kali ini, hanya bencana tiba-tiba di kota asap. Ya, dia sendiri tidak mungkin bisa mengendalikan. Langit runtuh, tanah ambles, tsunami. Apa? Mengerti. Gubernur Sao, apakah keluargamu juga terkena musibah? Kamu sangat berharap keluargaku terkena musibah? Bukan harapan, tapi pasti. Kota asap mengalami musibah besar, 9 keluarga tidak ada yang selamat. Dan kamu, kecil tapi lengkap, tadi masih membantu. Orang ini bicara, keluargamu seharusnya dihancurkan. Rumah hancur, keluarga binasa. Dewa yang sejati, cucuku sejak kecil lemah, diliputi penyakit hati. Mohon Dewa, berikan pernikahan untuk cucuku, untuk menghilangkan penyakit hati. Aku bersedia menjadi Buddha seumur hidup, melayani di sampingmu, terlambat. Energi, naga sudah dibagi oleh 9 keluarga. TAPI. Masih ada harapan, 10 tahun lagi jika 9 keluarga menyesal, naga sejati akan kembali. Kirin membuka matanya. Jika cucumu membela muridku, iblis di hatimu akan lenyap. Keberuntungan turun dari langit. Terima kasih, Dewa. Baru saja menerima pemberitahuan dari atas, mulai sekarang. Saya bukan lagi gubernur kota asap. Bukankah ini yang benar? Langit tak punya mata, semua makhluk setara. Hari ini, sembelin keluarga kami. Bukan hukuman langit, hanya saja. Mulai sekarang saya dipindahkan ke ibu kota, naik 3 tingkat sekaligus. Apa? Orang suci itu benar, pelanggar janji tak akan diterima langit dan bumi. Yang menepati janji, langkahnya akan ditubuhi bunga teratai. 10 tahun lalu, saya Zhao Linglong tak punya janji untuk ditepati. 10 tahun kemudian, saya Zhao Linglong memohon untuk menepati janji tanpa ada janji. Janji yang tak ditepati 9 keluarga, saya tepati. Pernikahan yang tak dijalin 9 keluarga, saya jalin.
Zhao Linglong memohon Tuan tak meninggalkannya. Menikah untuk hidup abadi, menemani selamanya, mohon Tuan tak menolak. Jika bukan karena kamu, saya masih akan bodoh. 10 tahun lalu, guru saya tak memilihmu menjadi 9 keluarga. Itu adalah taruhan yang salah. Ternyata kamu yang membuatnya membatalkan pernikahan. Kami bahkan menganggapmu sebagai pemimpin kota asap. Meski saya telah dinodai, tapi itu karena tipu muslihat kalian. Kalian 9 keluarga tak menepati janji pernikahan, memberi saya kesempatan. Saya harap semua yang hadir di sini ingat, Tuan Ye adalah sosok yang tak bisa kalian gapai. Dulu dia melindungi dengan nyawanya. Tapi yang didapat adalah pengkhianatan. Hari ini, naga terbang ribuan mil. Langit dia memandang, kalian baik-baik saja. Ini hanya permulaan, bukan akhir. Sebesar apa kebaikan yang kalian terima, sebesar itu pula hutang yang harus kalian bayar. Kamu Zhao Linglong dari awal. Bersama dengannya. Sayangnya langit tak kedul. Mata langit pun tak terbuka. Kamu tak bisa menyelamatkannya. Kalian mencari mati. Jika benar ada karma, maka Yes Heng adalah sumbernya. Hilangkan sumber ini, 9 keluarga kota asap kami masih bisa bangkit kembali. Benar. Sekarang hanya kehilangan sedikit uang, orang-orang yang celaka. Hanya beberapa orang saja. Hari ini adalah pesta naga yang dipersiapkan Ratu M. Yurong. Tapi Yes Heng di sini menyebarkan kebohongan, melukainya. Bahkan demi Ratu M. Yurong dan kuil naga. Mempersikin Kodoran. Saya lihat, siapa yang berani menyentuh suamiku. Zhao Linglong, kamu tak bisa melindunginya. Tuan Ye adalah sumber keberuntungan 9 keluarga kota asap. Kalian membatalkan pernikahan sudah melawan langit, melangkah lagi, jurang 100 yang. Ribuan petir bergemuruh. Dia di pesta naga ini menyebarkan kebohongan, mengacaukan pikiran orang. Jangan sakiti dia, nanti marahkan Ratu M. Yurong dan kuil naga. Itu baru bencana besar, sial yang tak berkesudahan. Ya. Hilangkan bencana, pertahankan keadilan langit. Halangkan bencana, pertahankan keadilan langit. Halangkan bencana, untuk pertahankan keadilan langit. Kata-kata bijak sulit menasihati orang yang sudah ditakdirkan mati. Biarkan mereka mencoba. Siapa langit? Siapa keadilan? Dengar itu? Suara naga, 9 naga menarik peti mati, bencana turun dari langit. Jika 9 naga datang, kalian takkan sanggup menahannya. Omong kosong. Apa 9 naga menarik peti mati, bencana turun dari langit? Ini hanya aura pembunuh dari 9 klan kami. Itu justru membuktikan bahwa keberuntungan 9 klan kami tak tertandingi. Zaman sekarang, siapa masih percaya cerita hantu? Benar. Yes Heng dan gurunya cuma tukang tipu. Tukang tipu ini paling jago memanfaatkan kara-kara. Saset, untuk menipu orang. Menurutku, prasasti naga dan 9 pedang suci ini hanya hasil sihir sesat Yes Heng, jebakan jahat belaka. Menurutku kita harus hancurkan prasasti itu, lihat apa yang bisa dia lakukan. 10 tahun lalu, guruku menyegel tenaga hidupku di sini. Hari ini, siapa berani menyentuhnya? Yes Heng, jangan terlalu membanggakan diri. Prasasti ini adalah prasasti penjinak naga, dibangun oleh ketua kuil naga saat ini. Hari ini kami datang justru untuk ketua kuil naga. Meski kamu didukung oleh Zhao Linglong, tetap takkan sanggup melawan naga sejati. Tunggu ketua kuil naga datang. Tubuhmu akan hancur. Tulangmu tak bersisa. 9 klan kalian sudah dihukum langit. Masih belum sadar juga? Yang belum sadar adalah kamu. Kamu harus segera membunuhnya. Dan meminta maaf kepada ketua kuil naga. Benarkah? Ya, Yes Heng, kita masing-masing mundur selangkah. Mundur. Pasti kamu ingin aku bilang begitu, kan? Pasti kamu berharap, selama 10 tahun ini, aku bisa memandangmu lebih tinggi. Tapi kamu tak pantas. Tapi, kamu sama sekali tak layak. Pernikahan dibatalkan, cermin pecah tak bisa disatukan, hukuman langit turun, air tumpah tak bisa dikembalikan. Cermin pecah tak akan kusatukan, air tumpah tak akan kukembalikan. 10 tahun cukup untuk melihat wajah buruk kalian. Yes Heng, kamu benar-benar tak mau menghilangkan hukuman langit untuk kami? Beri sedikit ruang, nanti bisa bertemu lagi. Hukuman adalah keadilan langit, karma, yang kalian sendiri undang. Hidupku dan untuk olehku, bukan langit. Kamu tak memberiku jalan, aku cari sendiri. Keberuntunganku takkan hilang. Keberuntunganmu habis, terus merosot. Aku tak percaya benar-benar tak ada jalan keluar. Apa keberuntungan habis? Apa hukuman datang? Itu semua hanya jebakanmu. Cara untuk memecahkan masalah, aku punya. Skema langit, kamu cuma semut kecil, tidak cukup untuk memecahkannya. Sekarang minta maaf. Apa? Sekarang minta maaf padaku, atau aku tidak akan memecahkan masalah ini. Membuatku minta maaf, keluarga Qian tidak pantas. Qian Xia, masalah ini tidak bisa dipecahkan. Masalah ini dimulai karena dia, hanya dengan membunuhnya. Kita baru bisa memecahkan masalah ini. Benar, persembahan darah, silakan muncul. Bantu keluarga Qian membunuhnya. Master Gui, silakan muncul dan bunuh orang ini, hancurkan kutukan.
Captain Hu, bertindaklah, putuskan jalan hidupnya. Putuskan jalan hidupnya, lanjutkan jalan hidup kita. Cepat. Bunuh dia. Pianeo, pianeo, pianeo. Sentuh dia, langkahi dulu mayatku. Kamu minggir, atau jangan salahkan aku jika aku berbalik melawanmu. Ini pilihanmu, tidak membunuhnya. Kita semua akan mati. Masih tidak bertindak. Kalian tidak bertindak, biar aku yang melakukannya. Pedang Dewa Naga bisa melindungi keberuntungan seseorang, juga bisa memutus hidup mati seseorang. Pedang Dewa keluar sarungnya. Tebasan pertama, lupa budi. Tebasan kedua, hati serigala. Tebasan ketiga, membalas budi dengan kejahatan. Tebasan keempat, tidak bisa diterima oleh langit. Tebasan kelima, bajingan berkedok. Tebasan keenam, tidak punya hati. Tebasan ketujuh, mendapatkan akibatnya sendiri. Tebasan kedelapan, manusia berwajah binatang. Tebasan kesembilan, membantu kejahatan. Semua mati. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Inikah naga yang jatuh 10 tahun lalu? Inikah pria yang kalian remehkan? Dalam sekejap membunuh 9 klan kuat, dalam satu gerakan menghancurkan sandaran kalian. Dalam satu pikiran menghancurkan kesombongan kalian. Anjing gila ini di keluarga Kian selama bertahun-tahun. Ternyata sangat menakutkan. Yesheng, bagaimana mungkin? Roh pedang tidak ada. Pedang Dewa 9 klan, bagaimana bisa tunduk padamu? Hanya dengan kalian ingin membunuhku. Telapak tangan ini, 20 tahun kekuatan, kalian bisa menahannya. Kamu tidak bisa membunuh kami. Memang tidak bisa begitu saja membunuh kalian. Satu telapak tangan membunuh kalian. Terlalu murah untuk kalian, kalian akan dihukum oleh langit. Aku ingin melihat kalian perlahan-lahan putus asa sampai ke tulang. Baru bisa melampiaskan kebencianku. Jangan sok jagoan deh, tahu? Kamu nggak berani bunuh aku. Hari ini di upacara Longlin, yang diadakan oleh Tuan Murong, kami, sebagai tokoh penting 9 klan diundang khusus. Kamu cuma berani bunuh jagoan kami, tapi nggak sentuh kami sedikit pun. Atau, kamu akan menghadapi amarah. Kill Naga dan Tuan Murong. Betul. Kamu nggak berani sentuh kami. Kamu berbuat semaunya di upacara Longlin. Bahkan membunuh. Kamu, tunggu jauhmu. Sekarang berlutut, hapus kutukan untuk kami. Masih bisa kami kasih nyawamu. Kalian mau andalkan tuan upacara Longlin? Konyol banget. Upacara hari ini untukku. Masa dia mau lawan aku? Demi semukai kalian? Kurang ajar. Dasar Asai Imet. Berani sebut nama asli Tuan Murong. Biar ku beritahu, cuma karena ini. Tuan M. Yurong bisa mencincangmu. Hari ini di upacara Longlin, Ratu M. Yurong akan datang. Bahkan kalau 9 klan Yanceng nggak bisa bunuh kamu, Ratu pasti akan menangkap dan menghukummu. Kalau dia datang, dia malah akan memanjakanku. Yizheng, APA Hakmo. Berani semena-mena, mau habisi. Semua klan Yanceng, bahkan berani kasar. Ke Tuan Murong? Yesheng, Ratu M. Yurong itu mulia, penguasa Qingzhou. Jangan asal ngomong deh. Aku nggak asal ngomong. Ratu Qingzhou yang agung harus memanjakanku? Saya Palu? Anjing terlantar berani menggonggong. Banyak bacot, nggak jelas. Satu Ratu Agung Qingzhou. Satu anjing yang tak besar tinggal Archian, satu hutan. Statusnya beda kayak langit dan bumi. Tuan M. Yurong melirikmu aja. Sudah berkah yang nggak bisa kau terima. Hari ini. Yesheng, kamu gak bisa tekan 9 klan kami. Yesheng, keberuntunganmu habis. Sekarang turun. Aku berani turun, mereka berani suruh aku turun? Jangan sok. Naga baru datang, kau mati dan hancur. Dengan caramu, kau nggak bisa hadapi bahaya hari ini. Berhenti sekarang, masih dapat mayat utuh. Naga baru datang, tulangmu pun nggak bersisa. Aku mau lihat, kuil naga bisa apa ke aku. Bodoh Neka. Kau begini. Bukan cuma buat diri sendiri terpuruk, tapi juga menyesalkan Chaling Long. Sebagai wanita miliknya, aku tidak takut untuk dibebani olehnya. Baik, kamu bisa tidak takut, tapi takdir ini, kamu Chaling Long tidak bisa menanggungnya. Tidak bisa menanggung takdir ini, 9 marga kita. Tidak bisa menahannya. Turan, Turan. Dia tidak bisa menanggungnya. Aku yang akan menanggungnya.
putra gubernur kota Yan. Zhou Kongqing, menghadap Murong. Keluarga Qian dari kota Yan, menghadap Murong. Menghadap Ratu Murong. Naga baru keluar dari Longlin Hall, kalian ribut di dunia, tidak pantas. Lapor Ratu, hari ini ada orang gila yang merusak di sini. Mencoba merusak upacara Longlin, kami dari berbagai keluarga besar kota Yan. Mengirim para ahli untuk membersihkan kotoran ini. Namun para ahli ini dibunuh dengan kejam oleh orang gila ini. Ya, Murong, Yes Heng ini tidak hanya ingin membasmi 9 marga kami di kota Yan. Dia bahkan tidak menghormati Anda. Dan Longlin Hall. Dia baru saja berkata bahwa Anda harus membujuknya. Sungguh omong kosong, harus dipotong lidah dan dicabut jantungnya. Harus dipotong lidah dan dicabut jantungnya. Ratu Murong, kejadiannya tidak seperti itu. Semua diam. Murong akan bertindak. Tampaknya Ratu Murong hari ini. Akan mempunyai tempat yang membuat keributan adalah kamu. Bukan. Kamu semua gila. Minta Ratu Murong membujukmu. Kenapa? Sekarang kamu tidak berani. Apakah kamu punya hak bicara di sini? Pria sejati punya tekad. Berani bertanggung jawab baru disebut pria. Aku tidak membuat keributan. Baru saja sekarang giliran kepala. Aku izinkan kamu bicara. Murong, sebenarnya kejadiannya. Jangan pikir karena kamu tua, aku tidak akan memukulmu. Persik. Semua tampar mulut. Ya. Aku beri kamu kesempatan lagi untuk mengakui kesalahan. Ratu Murong, kejadiannya tidak seperti itu. Hari ini, berbagai keluarga besar di sini mempersulitnya. Kamu mencari mati. 3 hal. Pertama, dia adalah wanitaku. Kedua, Dia adalah wanitaku. dia adalah wanitaku. Ketiga, dia juga wanita kamu. Ketiga, wanitaku, siapapun tak boleh sentuh. Masih bilang wanita kamu? Kau mungkin tak tahu. Seberapa dalam kau menghina Ratu Murong? Nah ini dia, Ratu Murong bertindak. Si bodoh ini lenyap dari dunia, naga sejati di sini, tak tahu diri. Nih ada yang seru nih. Casey Tiga dicek, lepes hanggon. Kalau aku nggak, Gak ada kemungkinan itu. 3. Ratu Murong, bukan begitu. Diam. 2. Ye Zheng, cepat minta maaf. seumur hidupku, kepala terlalu tinggi, tak bisa tunduk sedikit pun. Ye Zheng. Sekarang sudah, menghina Ratu Murong, pantas mati. Si mengganggu ini, akhirnya, bisa dibersihkan. Kau berani? Xiao Shengsheng, dia cuma bercanda. Kenapa marah banget? Apa? Aku ini istri muda gurumu. Wushuang yang suruh aku datang. Istri muda guru. Kau istri muda guruku? Tubuh dan wajah kayak gini. Aduh, salah istri muda. Terlambat datang. Bikin kamu teraniaya. Xiao Shengsheng, berusaha tahu. Istri muda lagi bercanda. Jangan marah ya. Sini, istri muda cium dulu. Mana berani aku marah sama kamu? Ratu Kingzhou yang hebat, mana mungkin jadi. Istri muda guru Yes Heng. Dia beneran lagi manjain Ye Feng. Kok bisa gini? Xiao Zheng Zheng kita. Udah ganteng banget. Otot dadanya. Mantap banget. Keren. Istri muda? Aku udah bukan anak kecil. Xiao Shengsheng masih malu-malu. Tenang, istri muda yang balas dendam. Barusan kalian kan? Mau sama Xiao Shengsheng kita. Cabut lidah gali jantung. Kalian 9 marga kotayan, mau punah ya? Siapa namamu? Aku tanya siapa namamu. Kau nggak dengar orang bicara, atau kuping nggak mau? Qian. Udah, diam, margamu. Sekarang dengar aja jijik. Ambil. Aku suruh ambil, kau nggak dengar? Perjanjian nikah ini gimana sih? Dia yang merusak jasa pertahanan Suta. Dan kepribadianku tidak cocok, aku ingin membatalkan pertunangan. Ulangi sekali lagi. Kamu hanya punya satu kesempatan, aku yang menjebak Yes Heng. Mengkhianati Capricorn. Membujuk 9 marga, berusaha membatalkan pertunangan. Aku biarkan kamu berdiri berbicara. Tunggu. Kamu berdiri terlalu nyaman. Kamu, guru kecil ini. Aku juga tidak tahu, guru besarku juga tidak pernah memberitahuku. Ratu Murong yang terhormat. Tapi ternyata hanya seorang gadis kecil yang belum matang. Bahkan berani menyebut diri sebagai guru Yes Heng. Kebodohan di dunia, tidak lebih dari ini. Jadi, Aku punya alasan untuk meragukan identitasmu. Jangan-jangan. Yes Heng mempekerjakan aktor, aku juga tidak percaya. Dia adalah Ratu Kingzhou. Kong Cheng benar. Dia sama sekali bukan Ratu Kingzhou. Yo Shao benar, kecuali kamu bisa menunjukkan bukti yang sesuai. Jika tidak, perskongkol Denggen Yizheng.
Ketika Ratu King Zhou yang asli datang, kalian akan mati tanpa tempat pemakaman. Kalian benar-benar mengeluarkan modal besar untuk berakting. Satu persatu berakting dengan baik, kalian pikir aku palsu. Di tempat lain kamu masih bisa menipu, tapi di sini, kamu tidak bisa. Kenapa? Ayaku, Zhou Pengfei. Adalah penjaga langit di provinsi ini, menjaga langit. Dia pernah beruntung bertemu Ratu M. Yurong. Mendengar Ratu M. Yurong memimpin provinsi ini selama 10 tahun. Dan kamu, terlihat hanya berusia 17 atau 18 tahun, benar. Ratu King Zhou tidak berganti selama 10 tahun, kamu pasti tidak mungkin. Pukulan yang baru saja ku terima sia-sia. Hanya dengan satu telepon, aku bisa membongkar identitasmu. Mengerti? Tidak perlu kamu yang menelepon. Kamu menelepon, nomor ayahku, tidak semua orang memilikinya. Yo Pengfei, batas waktu 3 menit. Datang ke Longlin Festival. Ada kabar baik. Longlin Festival bahkan meminta kehadiranku, sepertinya. Keluarga Zhou akan bangkit, berpura-pura. Kamu sedang menelepon ayahku? Ayahku, penjaga langit King Zhou yang terhormat, akan peduli denganmu. Gadis kecil yang belum matang. Kamu punya nomor telepon tuannya? Di sini berpura-pura apa? Yes Heng, meskipun kamu mencari orang. Untuk memerankan Ratu King Zhou, kamu harus mencari yang lebih meyakinkan. Cari seorang gadis kecil. Jangan-jangan dia yang menggoda, si manis itu. Kalau dia bisa memanggil kepala keluarga Yo, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Hahaha, aku ingin melihat. Kamu sedang telepon dengan siapa? Nomor teleponnya benar tidak? Anjing rumah nomor 200. Parani Mengkina Ayaku, kamu carry mati. Kenapa? Ambisi menangnya begitu kuat. Jangan-jangan rankingnya terlalu rendah. Halo ayah, ada apa? Ayah cepat datang ke Longlin Shengdian. Di sini ada orang yang menghina keluarga Yo, ada yang menghina Dewa Naga. Ada hal seperti ini. Ayahku akan segera datang. Hari baikmu sudah habis. Aku sangat takut. Takut tidak ada gunanya, kalau kamu berniat bertobat. Cepat datang ke sini, jilat sepatuku sampai bersih. Lalu lewati dari bawah kakiku, jadilah wanita milikku. Mungkin, kalau aku senang, aku bisa memaafkanmu. Siapa yang berani membuat keributan di Longlin Shengdian? Ayah, akhirnya ayah datang. Baru saja ada orang yang menghina ayah. Anjing rumah, siapa? Seorang wanita bodoh yang menipu dan tidak menghormati langit. Menyamar sebagai Tuan M. Yurong, ada hal seperti ini. Di mana? Itu dia. Sebagai penjaga langit, ayah harus memenggalnya sendiri. Bodoh, tidak mengenal mutiara, tidak melihat gunung. Ayah, ini apa? Penjaga langit King Zhou, Yo Pengfei. Menghadap Ratu King Zhou. Apa? Ayah, kamu bilang dia. Benar-benar Ratu King Zhou, masih muda. Cepat berlutut. Menghadap Ratu King Zhou, hamba tidak mengenal mutiara. Mohon Ratu King Zhou memaafkan. Benar-benar sekelompok orang yang oportunis. Saat senang ekor naik ke langit, saat susah membungkuk, guruku. Bahkan meminjamkan keberuntunganku selama 10 tahun. Kepada sekelompok tikus seperti kalian. Bukannya kamu ingin bermain denganku, menjadikanku wanitamu. Kalau berlutut, bagaimana mainnya? Tidak berani. Kamu bodoh. Mohon ratumu, maafkan anakku. Maafkan, baiklah. Terima kasih Ratu MU, baru saja Ratu MU bilang. Menyuruhku datang ke Longlin Shengdian ada hal baik, berani bertanya. Apa hal baiknya? Anakmu ini sudah rusak hari ini. Akan mengantarnya ke jalan terakhir. Ini hal baik. Membantu menghemat makananmu, belum hal baik ya? Ini adalah guru perempuanmu. Sifatnya seperti itu, aku juga tidak tahu. Guru perempuan sebelumnya tidak memberitahuku. Ada APA? Kamu tidak setuju? Tidak. Ayah, aku tidak mau. Baiklah, hubungkan ayah dan anak yang dalam. Kalau begitu, kamu bisa pergi bersama anakmu menuju Yancheng, 9 keluarga. Tidak tahu terima kasih, sama-sama dihukum. Yang tahu diri, berlutut dan bunuh diri. Ratu, hukuman ini mungkin agak berat. Kamu menyuruh kami berlutut dan bunuh diri. Ini bukan memaksa kami ke jalan buntu? Meskipun kamu adalah Ratu King Yo, kamu tidak bisa begitu melindungi anakmu. Untuk Ye Zheng seorang, kamu menyuruh 9 keluarga kami. Bunuh diri bersama. Kalau sudah begitu, mengapa? Kita semua tidak bisa mencoba? Apa yang akan gunakan untuk mencoba? Kami mati di sini karena batu nisan sialan ini. Jika kita menghancurkan batu nisan sialan ini, nasib 9 keluarga kami pasti akan kembali. Ya, hancurkan, hancurkan, kembalikan nasib. Hancurkan, kembalikan nasib, hancurkan, kembalikan nasib. Biar kamu pura-pura jadi hantu.
Biar kamu menghisap nasibku, biar kamu merusak 9 keluargaku. Batu nisan naga hancur. Siapa yang melakukannya? Batu nisan naga hancur, naga sejati muncul, berani sekali. Bahkan batu nisan, naga berani dihancurkan. 9 naga menarik peti mati. Phenomena Langit Turun. Apa ini? Di dalam sini, benar-benar ada naga. Tidak disangka, di bawah batu nisan naga ini benar-benar ada patung naga yang disegel. Apakah ini naga sejati? Kabarnya pemilik kuil naga adalah naga sejati di dunia ini. Yes Heng, ini salahmu. Kalau bukan karena kamu menyentuh batu nisan naga, naga sejati tidak akan muncul lagi. Benar, kamu bersalah besar, seluruh dunia akan menghukummu. Aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan mencabut pedang hari ini. Kalau bukan karena kamu, batu nisan naga ini tidak akan hancur. Kalau aku, bagaimana? Batu nisan naga ini sebenarnya adalah untuk menahan jiwaku. Kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Aku katakan aku adalah naga sejati dari kuil naga. 10 tahun yang lalu, guruku menyegel kekuatan nagaku, menyimpannya di dalam batu nisan. Kalian 9 keluarga tidak mengenali naga sejati, mendapat keberuntungan tapi masih mengeluh. Naga ini memang adalah senjata suci kuil naga. Memutuskan hidup dan mati jutaan roh suci, menguasai nasib semua makhluk di dunia. Kamu ingin menggunakan patung naga ini untuk berbuat jahat, memutus nasib 9 keluargaku. Membunuh para pekuang 9 keluargaku. Begitu rupanya. Pasti itu si Yes Heng, si dukun tua itu, yang menghalangi, mencuri dari kuil naga, dan memberikan keberuntungan besar ini padamu, Yes Heng. Atap bengkok, tiang bengkok juga, Yes Heng. Kamu pikir dengan senjata kuil naga, kamu bisa berbuat semaumu. Dan menghancurkan 9 marga kami? Ini dosa besar. Dosa yang tak bisa dimaafkan. Menurutku, kamu yang seharusnya mendapat hukuman, si kecil manis. Kuil naga pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Bahkan jika Ratu Murong melindungimu, kamu mencuri senjata kuil naga pasti akan membunuhmu. Di hadapan kuil naga, bahkan Ratu King Sou tidak ada artinya. Ternyata si penjahat licik ini, dengan menggunakan pusaka naga, membuat 9 marga kami kehilangan keberuntungan, keluarga hancur. Setelah kuil naga membunuhnya, pusaka naga akan kembali ke pemiliknya. Apakah kita tidak akan mati? Benar, dengan begitu kita tidak akan terkena hukuman langit. Hukuman langit APA? Sekarang jelas, Yijing adalah sumber bencana, benar. Ini bencana manusia, dan dengan dukungan kuil naga. Bahkan Ratu King Sou tidak berani berbuat apa-apa pada kami. Bencana manusia? Kalau begitu, ini bencana manusia karena kalian melanggar perjanjian naga. Perjanjian pernikahan sudah hancur, hukuman sudah datang, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Mencoba mengubah takdir dengan kuil naga? Mimpi di siang bolong. Kalian para pengkhianat, pasti akan mati. Menurutku, hari ini Ye Feng yang akan mati, membuat keributan di upacara naga. Mencuri senjata dewa naga, layak mati 1000 kali. Dosanya layak dihukum mati. Yes Heng, pusaka naga. Kenapa ada di prasasti naga? Apa benar? Karena Xiao Zheng Zheng kami adalah naga sejati. APA. Kamu adalah dewa naga? Bagaimana mungkin? Kalian tidak mengenali naga sejati, masih berharap. Kuil naga membela kalian, sungguh lucu. Yes Heng pasti bukan dewa naga. Kenapa aku? Tidak mungkin menjadi dewa naga. Hahaha, sungguh menggelikan. Kamu dewa naga? Kenapa tidak bilang saja kamu adalah Taishang Laojun, atau Kaisar Naga? Kamu pikir kamu masih bisa menipu kami? Untuk berlutut dan memohon ampun? Berani menyamar sebagai dewa naga. Sekarang kamu punya satu lagi tuduhan. Kuil naga pasti akan mencabut lidahmu dan menghukum matimu. Hahaha. Kali ini kamu pasti mati. Benar, bagaimana mungkin dia adalah dewa naga yang berada di atas segalanya? Anjing yang menyibas-nyibas ekor di keluarga Qian, berani menyamar sebagai dewa naga. Berani sekali, tidak hanya mencuri pusaka dewa naga, bahkan berpura-pura menjadi dewa naga. Hukuman langit jika ada, seharusnya jatuh padanya. Langit akan menghancurkannya, tapi pertama-tama membuatnya gila. Dia mati. Kita baru bisa selamat. Yes Heng, jangan bicara sembarangan. Berkedok dewa naga konsekuensinya sangat serius. Selagi orang dari kuil dewa naga belum datang, kita harus lari sekarang. Mungkin masih ada harapan. Xiao Zhengzheng, istri kamu sepertinya tidak terlalu percaya padamu. Harus dididik lagi. Yes Heng, sekarang bukan waktunya bercanda. Ayo pergi. Saat ajal sudah dekat,
Saya yakin dia bukan Dewa Naga. Benar. Karena Dewa Naga yang sebenarnya, saya pernah melihatnya di kuil Dewa Naga. Bahkan mendapatkan nomor teleponnya. Kebohonganmu akan segera terbongkar. APA, Tuan Yo pernah bertemu Dewa Naga yang sebenarnya? Dan memiliki kontaknya? Kakak Kong Cheng, keluarga Yo kalian memang hebat ya. Benar, hanya dengan menikahi keluarga Yo, keluarga Qin kita akan beruntung. Mertua, tidak menyangka, kamu juga berhubungan dengan Dewa Naga yang baru. Ada hubungannya? Tentu saja, sebelumnya. Saya membawa Kongqing. Untuk menghadap Ratu M. Yurong, perawan Dewa Naga. Kamu yang setiap hari berburu Lang, hari ini malah dikelabui Lang. Dewa Naga baru yang kamu temui itu, apa itu? Padahal Xiao Zheng Zheng saya adalah naga sejati. Kalau begitu, cepat panggil orang yang mengaku Dewa Naga itu kemari. Saya ingin melihat Dewa Naga yang kamu sebut. Sebenarnya siapa? Baik. Saya akan memenuhi keinginanmu. Ye Zheng, kamu akan segera tahu. Betapa rapuhnya kebohongan berpura-pura menjadi Dewa Naga, betapa bodohnya. Dewa Naga adalah Yo Pengfei, penjaga langit King Shou. Hari ini adalah hari penobatanmu sebagai Dewa Naga. Tapi ada yang berbuat onar di perkebunan 9 pedang, bahkan mencuri senjata suci. Berkedok sebagai Dewa Naga. Kami telah menahan orang ini. Semoga Dewa Naga datang sendiri dan menghukum penjahat ini. Apa katamu? Tidak mungkin, apa? 138 5 angka 8, nomor bagus, sayang kamu tidak bisa mengirim. Anjing rumah nomor 200. Ini tidak mungkin. Kamu, bagaimana mungkin nomor Dewa Naga adalah kamu? Kenapa tidak bisa saya? Paman, pasti ada yang tidak beres di sini. Benar, ayah. Mungkin ayah keliru. Apakah Anda benar-benar pernah melihat Dewa Naga? Ini diberkan langsung oleh pendeta. Kill naga kepada saya. Mungkin salah diberikan. Anda pasti bukan Dewa Naga. Pertama, Anda tidak layak memiliki nomor saya. Kedua, Anda juga tidak layak disebut anjing peliharaan. Ketiga, istilah anjing peliharaan biasanya digunakan untuk menggambarkan anjing yang patuh dan setia. Anda paling-paling hanya anjing liar. Ada satu cara untuk membuktikan apakah Anda Dewa Naga. Cara apa? Perintah rahasia kuil naga, panah menembus awan. Satu panah dapat menggerakkan ribuan pasukan naga. Mana ada pasukan naga yang tidak mengenal naga sejati? Ye Zheng, akhir zamanmu telah tiba. Saya adalah naga sejati, mana ada akhir zaman. Jika Anda naga sejati, lalu siapa saya? Sang Tuan telah datang. Dewa Naga telah datang. Orang ini benar-benar Dewa Naga. Keluarga Yo Pengfei, menghadap Dewa Naga. Menghadap pendeta. Keluarga Zhou Kongqing. Menghadap Dewa Naga. Menghadap pendeta. Menghadap Dewa Naga. Menghadap pendeta. Bagaimana dengan Ye Sheng? Untuk Dewa Naga yang disebut-sebut ini, kita akan mengadakan perayaan besar. Bangunlah kalian. Mengapa kalian bertiga tidak bersujud di hadapan Sang Tuan? Lucu, mana mungkin naga sejati bersujud pada belatung? Berani-beraninya menantang Dewa Naga. Anda mencari mati. Berani-beraninya menyentuh sisik terlarang Sang Tuan. Naga palsu juga punya sisik terlarang. Lalu bagaimana dengan Anda? Tidak menyentuh sisik terlarang saya. Dewa Naga, orang inilah yang mengacaukan upacara besar. Di sini dia menggunakan sihir jahat untuk membunuh. Benar, dia mencuri artefak suci kuil naga. Bahkan berani menyamar sebagai Dewa Naga. Orang seperti ini harus dihancurkan berkeping-keping. Siapa yang merusak prasasti penjinak naga, sehingga patung Dewa Naga muncul? Tahukah Anda, hanya Dewa Naga sendiri yang berhak membuat patung Dewa Naga muncul. Siapa yang berani mengembelali? Melanggar hukum alam, dialah yang menghancurkan prasasti penjinak naga. Orang inilah, semua orang menyaksikannya. Benar. Dialah orangnya. Benar, semua orang menyaksikannya. Omong kosong, bukan dia. Benar, pencuri inilah yang tidak tahu diri, bertindak semaunya. Asalkan kuil naga bisa membunuh Ye Feng, kita mungkin masih punya harapan. Benar. Prasasti penjinak naga dihancurkan oleh Ye Zheng. Benar, dialah orangnya. Mohon Dewa Naga dan pendeta buang barang berharga ini. Dialah yang menghancurkannya. Yang Xia, Tugu Naga jelas-jelas kamu yang menghancurkannya. Tapi kamu malah menyalahkan Ye Sheng. Dan kalian semua memutarbalikkan fakta. Zhao Linglong, kamu bisa teriak sekeras apapun, Dewa Naga dan Dewi Suci hanya akan percaya pada kami. Hahaha, benar. Hanya dengan kata-katamu, kamu ingin mengabaikan fakta. Hahaha. Yang mengabaikan fakta jelas-jelas kalian. Apapun yang kalian berdua katakan tidak ada gunanya. Samuel yang hadir di sini melihat. Ye Zheng yang menghancurkan Tugu Naga. Ye Zheng pasti mati. Apakah benar kamu yang menghancurkan Tugu Naga? Jujurlah. Kalau memang aku, lalu Ye Sheng, kamu jelas-jelas bukan yang menghancurkannya. Kenapa kamu ngaku? Karena Zheng kami tidak takut. Tidak dekat. Berani sekali kamu, apa yang kamu andalkan sampai berani bertindak semena-mena? aku sendiri adalah andalan terbesar. Akulah pemilik patung Dewa Naga.
Akulah Dewa Naga. Yisheng. Kurasa kamu sudah gila. Di hadapan Dewa Naga dan Dewi Suci. Masih berani mengaku sebagai Dewa Naga? Ya, kurasa kamu. Surga ada jalan kamu tidak mau. Neraka tidak ada pintu kamu malah masuk. Kalau kamu Dewa Naga, kenapa dianggap anjing oleh keluarga Qian? Selama 10 tahun. Kalau kamu Dewa Naga, lalu siapa aku? Bukankah sudah jelas? Kamu palsu. Berani sekali kamu menghina Dewa Naga. Buta matamu. Kamu sebagai Dewi Suci kuil Dewa Naga, bahkan tidak tahu siapa Dewa Naga yang sebenarnya. Kamu tidak bisa membernya. Mau membedakan yang asli dan palsu sangat mudah. Naga asli bisa menghidupkan kembali patung naga. Berani tidak kamu? APA. Apa yang tidak berani? Apa yang tidak bisa? Baik, patung Dewa Naga adalah senjata suci kuil. Hanya Dewa Naga sejati yang bisa membuatnya mengakui Tuan. Jika kamu bisa melakukannya, maka kamu adalah Dewa Naga, dan aku akan bersujud menyembahmu. Maka kamu pasti akan bersujud. Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu, kalau kamu bukan Dewa Naga. Berani menyentuh patung Dewa Naga ini, akan terkena kekuatannya. Ringan terluka parah, berat langsung tewas di tempat. Baik, aku bisa membuktikan, tapi apa yang kamu sebut? Dewa Naga ini pernah membuktikan? Dewa Naga tidak perlu verifikasi. Dia tidak berani memverifikasi. Upacara suksesi, simbol naga mengakui tuannya, Dewa Naga. Apa yang tidak berani? Kebohongan si kecil akan terbongkar dengan sendirinya. Mungkin dia tidak berani. Apa yang saya berani? Kamu tentu tidak berani. Baiklah, saya akan mulai. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Dewa Naga Perkasa. Hari ini saya adalah naga sejati. Siapa yang berkeberatan? Benar-benar naga sejati yang menaklukkan simbol naga. Mohon Dewa, Naga untuk menyelamatkan kami dari hukuman langit, 9 klan Kotayan. Kami akan sangat berterima kasih dan akan melayani kuil naga dengan setia di masa depan. Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Menurut catatan kuil naga, simbol naga tidak dibangunkan oleh naga hitam, tetapi oleh naga emas. Ji, apa yang terjadi? Apakah kamu meragukan saya? Saya tidak berani. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Baiklah, Luosa, kamu baik, saya akan mengingatmu. Tetapi kamu tidak berhak tahu. Hari ini hukuman langit dihapuskan. Terima kasih Dewa Naga. Putri sulung keluarga Qian, Qian Xia. Juga terima kasih Dewa Naga atas kebaikanmu. Kamu adalah Xia? Ada aroma pesona yang menggoda. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Jika Dewa Naga tidak keberatan, Xia akan melayani Anda. Memberikan Anda kenikmatan terbaik di seluruh dunia. Baiklah, hahaha, Xia, kamu. Apa yang terjadi dengan saya? Sekarang yang terpenting adalah membunuh Yefen. Menghilangkan kutukan. Yo, jangan bingung. Bagaimana? Xia adalah wanitamu? Saya tertarik untuk mencicipinya. Kamu keberatan? Kong Cheng, jangan karena seorang wanita membuat Dewa Naga marah. Anda bisa menyukai wanita saya. Ini kehormatan saya, kamu masih tahu situasi. Yo Peng Fei, kamu membuat saya jijik. Sebagai penjaga langit, kamu tidak memiliki batasan. Dan kamu, Qian Xia, kamu seharusnya menikah dengan Tuan Ye. Tetapi malah bersolek di sini. Apakah kamu tahu malu? Sao Linglong, sebagai gubernur Kotayan. Tidak melandangi sembilan kota, malah bersama Yisheng. Bermain sebagai Dewa Naga, kamu yang benar-benar durhaka. Xia melayani Dewa Naga yang perkasa. Itu kehormatannya. Bagaimana bisa tidak tahu malu? Apakah tidak melayani Dewa Naga, malah melayati Ye Jing yang tidak berguna? Itu baru benar-benar memalukan. Ye Zheng bisa dibandingkan dengan Dewa Naga? Zhao Linglong, kamu juga jangan sok suci. Menjadi wanita Dewa Naga adalah keputusan yang bijak. Kalian benar-benar membuatku muak. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Sekarang bahkan jika dia ingin menjadi wanitaku, aku tidak akan memandangnya lagi. Itu hanya akan mengotori mataku. Menjadi wanitamu? Kamu berpikir indah sekali. Kamu hanya pantas menjadi anjingku. Kamu telah menghancurkan keluargaku. Aku bahkan ingin mencabut uratmu. Manggil Lady Kulit. Baiklah, aku lihat kalian berdua juga cukup cantik. Aku akan memberi kalian berdua satu kesempatan. Tinggalkan orang yang akan mati ini, datanglah ke sisiku. Aku akan menikmati kalian berdua. Kamu pikir aku sama seperti dia? Mimpi di siang bolong. M. Yurongfei, kamu seharusnya menjadi Ratu King Shou. Hari ini, kamu yang memimpin upacara kedatangan naga ini. Tapi kamu malah mendukung naga palsu. Apa hukumannya? Ternyata M. Yurongfei yang membantu di belakang layar. Jika bukan karena M. Yurongfei, kita pasti tidak akan mendapatkan hasil seperti ini hari ini. Sebelumnya kita semua sudah berlutut sia-sia, brengsek, minta naga sejati menunjukkan kekuatannya. Yes Heng, kamu masih ada yang ingin katakan? Zheng Er, bagaimana bisa? Seharusnya. Artefak naga ini hanya mengenalimu saja, kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Berlutut.
Masih belum berlutut? Yes Heng, hari baikmu sudah berakhir. Benarkah? Naga sejati menunjukkan kekuatannya. Kamu masih bisa bertahan? Sudah cukup bermain? APA. Kamu bukan naga sejati. Memanggil naga secara sembarangan pasti akan terkena balasan. Balasan. Jika ada balasan, biarkan saja datang. Jika aku bukan naga sejati, apakah kamu? Bagaimana ini terjadi? Naga ini malah dia tangkap dan dilempar senaknya. Ini masih manusia? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin. Jiu Xuan, kamu berani sekali menyamar sebagai naga sejati. Bagaimana ini mungkin? Sampai sekarang kamu masih berani mengaku sebagai naga sejati? Jika aku bukan, apakah kamu? Dulu di kota asap, naga jatuh. Naga Melahirkan Sembilan Anak. Diantara Sembilan Clan Pasti Ada Orang Naga. Jika kamu naga sejati, mengapa memanggil naga sebagai kejahatan? Setidaknya aku bisa membuat naga sejati muncul. Benar, lebih baik daripada orang yang tidak bisa membangkitkan artefak naga ini. Naga Melahirkan Sembilan Anak. Sembilan Clanku adalah Sembilan Anak Naga ini. Yes Heng, kamu tidak bisa membangunkan Yes Heng. Kamu bukan naga sejati. Jika aku bukan naga sejati, siapa yang berani? Semuanya, kuil naga adalah kebanggaan Sia. Hari ini, kami bersedia menggunakan permainan kimation untuk melindungi kehormatan Kiel Naga. Kami akan menggunakan kematian untuk melindungi kehormatan kuil naga. Kami akan menggunakan kematian untuk melindungi kehormatan kuil naga. Baru saja kamu bilang bisa memanggil naga, kan? Coba panggil satu sekarang. Jika kamu tidak bisa memanggilnya hari ini. Di sini akan menjadi narkamu. Jika kamu tidak bisa membangunkannya. Hari ini, kami akan bertaruh dengan nyawa. Jika kamu tidak bisa membangunkannya. Hari ini adalah pengginan bagi Naga sejati. Sayang, kamu berani menyentuh patung naga suci. Yes Heng, kamu mencari mati. Si imut ini berani sekali. Dia tidak mungkin menyentuh patung naga suci, tidak mungkin membuatnya mengakui tuannya. Apalagi menjadi naga suci, tidak mungkin. Si sampah ini, sebaiknya langsung mati karena patung naga ini. Dia mati. Hukuman kita hilang. Ya, matilah. Mati. Tidak mungkin. APA. Tidak mungkin, dia masuk ke dalam patung naga suci. Tapi tidak APA. Tidak mungkin. Si sampah ini kenapa tidak APA? Tidak, dia akan mati. Dia pasti akan mati. Si imut ini, jika kamu berani melangkah lagi, darahmu akan tumpah. Benar-benar nekat. Apa dia benar-benar naga suci? Tidak mungkin. Bahkan jika dia bisa menyentuh patung naga suci, itu tidak membuktikan apa-apa. Ya, pasti dia menggunakan sihir jahat. Naga sejati harus membuat patung naga suci menunjukkan naga sejati. Naga suci belum muncul. Yes Heng, kamu sudah sampai di ujung. Hari ini kamu menyentuh patung naga, menghina kekuatan suci. Kamu pasti mati. Kenapa buru-buru? Suatu hari naga sejati akan jatuh, naga melahirkan 9 anak. Kalian adalah 9 anak itu. Hari ini naga sejati muncul, 9 naga menarik. Aku adalah naga sejati, kalian adalah anak-anak 9 naga. Apa yang kamu bicarakan? Apa sampel naga minaret? Omong kosong. Cepat turun dari sana. Turun. Hari ini energi 9 naga kembali. 9 naga menarik, sampai. Sembilan naga minaret. Tidak mungkin, dia melakukannya. Anak baik, akhirnya kamu membuat patung naga hidup kembali. Menguasai patung naga suci, membuat kekuatanku meningkat lagi. Sehingga bisa melihat takdir. Guru, ternyata identitasmu adalah... Pendeta kuil naga, Luosha, menghadap naga suci. Saya yang buta, mohon hukuman dari Dewa Naga. Dia adalah Dewa Naga, apa yang telah saya lewatkan? Bagaimana bisa ini terjadi? Yes Heng benar-benar Dewa Naga. Dewa Naga ternyata tinggal di rumah kami selama 10 tahun. Kami memperlakukannya seperti sampah, selesai, benar-benar selesai. Dia adalah Dewa Naga, pernikahan yang kami sepakati 10 tahun lalu. Ternyata menikahkan putri kami dengan Dewa Naga. Saya merusak pernikahan dengan Dewa Naga. Putri saya seharusnya menjadi istri Dewa Naga. Yes Heng adalah Dewa Naga. Apa yang telah saya lakukan, Tuan Yejeng? Saya salah. Saya benar-benar salah. Saya yang buta. Tidak mengenal Gunung Tai. Saya salah, Tuan Yes Heng. Maafkan saya, Tuan Ye. Keluarga Jo salah. Beri kami kesempatan. Keluarga San salah. Beri kami kesempatan. Keluarga Feng salah. Beri kami kesempatan. Kami semua salah. Dewa Naga, beri kami kesempatan. Yizhen, saya salah. Beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan menjadi istri yang baik. Saya tidak akan pernah lagi melakukan hal yang menyakiti Anda, Yes Heng. Anda dan Sia telah menjadi suami istri selama 10 tahun. Kalian masih memiliki perasaan, bukan? Benar, Yes Heng. Saya akan segera meminta Sia menikah lagi dengan Anda. Dia yang sudah rusak, pantaskah? Anda. Dewa Naga, kami yang buta, mohon ampun. Semua ini adalah ulah keluarga Yo dan keluarga Qian yang memprovokasi. Kami juga tertipu. Mohon Dewa Naga. Beri kami kesempatan lagi. Beri kami jalan hidup. Saya bersedia menikahkan putri saya dengan Anda, sebagai budak atau pelayan, terserah Anda. Bukankah kalian yang tinggi hati, meremehkan saya?
Bukankah kalian yang merobek perjanjian pernikahan? Sangat tegas. Sekarang semuanya sudah terlambat, kalian memutus jalan hidup sendiri. Karma sudah terjadi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tidak mungkin. Anda adalah Dewa Naga. Pasti ada cara. Nona Zhang, Anda sebagai gubernur kota asap. Tolong bantu kami bicara. Yes Heng bisa menggunakan 10 tahun keberuntungan. Membantu 9 marga kota asap kami menghilangkan kesialan, mencapai puncak. Pasti bisa lagi menggunakan 10 tahun keberuntungan. Membantu kami menghilangkan bencana. Benar, Yes Heng, kita sudah menjadi suami istri selama 10 tahun. Saya mohon, gunakan lagi sepilah tahan keberan tangan, selamatkan saya, Paul. 10 tahun lalu, Anda bisa menghabiskan keberuntungan, membantu 9 marga kota asap kami. Sekarang Anda juga bisa menghilangkan kutukan langit, mengubah takdir, bukan? Paling-paling, Anda gunakan lagi 10 tahun keberuntungan. Hidup memiliki banyak 10 tahun. Yes Heng, Anda tidak bisa membiarkan kami mati. Mohon Dewa Naga meminjamkan 10 tahun keberuntungan lagi, pahala tak terhingga. Mohon Dewa Naga meminjamkan 10 tahun keberuntungan lagi, pahala tak terhingga. Bagaimana kalian bisa mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu ini? Sekarang mengaku. Apakah karena Ye Shen menghilangkan 10 tahun keberuntungan? Membantu kalian menghilangkan bencana dan mencapai puncak? Sebelumnya, bagaimana kalian bisa begitu kejam merobek surat pernikahan? Sekarang dengan segala cara mencoba membunuh Ye Shen. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Berani mengatakan agar Zenger kami menyerahkan 10 tahun keberuntungan lagi untuk kalian. Bagaimana kalian bisa mengatakannya? Menyelamatkan nyawa memang pahala tak terhingga, tapi kalian tidak layak disebut manusia. Kalian bahkan lebih buruk dari binatang. Menyelamatkan kalian bukanlah kebaikan, melainkan menciptakan dosa. Selesai, benar-benar selesai. Apakah hari ini kita benar-benar harus mati? Yes Heng, apakah kamu benar-benar tega? Dewa Naga, apakah kamu benar-benar tidak memberi kami jalan hidup? Sekarang, mari kita hitung hutang antara kita berdua. Ternyata kamu benar-benar Dewa Naga. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu sendiri pernah bilang, meniru Dewa Naga, dosanya pantas dihukum mati. Ji Wuxian, berani menghina Dewa Naga. Masih tidak mau berlutut dan mengaku salah? Hahaha, apa itu kuil naga? Kenapa aku harus berlutut dan minta maaf? Kalian tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu, berani menghina Dewa Naga. Mati. Naga palsu sekarang masih berani berkoar. Hari ini aku akan membuatmu tahu akibatnya menghina naga sejati. Naga palsu akan jadi cacing mati. Perintah Raja Langit. Ye Shen jangan, yang dia pegang adalah perintah Raja Langit dari Paviliun Naga. Paviliun Naga terbagi menjadi Ying, Yang, Xiaoying, dan Xiaoyang 4 aula. Setiap aula dipimpin oleh seorang Raja Langit. 4 Raja Langit setara dengan pangeran masa kini. Kelas antar beras, kelas bela diri luar biasa. Ye Shen jangan gegabah. Raja Langit dari Paviliun Naga. Lebih tinggi dari statusku sebagai pemimpin satu provinsi. Benar-benar merepotkan. Hahaha benar, sampai sekarang. Aku tidak perlu menyembunyikan identitasku lagi. Aku adalah putra keluarga Ji dari Kekaisaran, ayahku Ji Hongtu. Raja Langit Yin dari Paviliun Naga. Raja Langit. Lalu bagaimana? Bagaimana? Aku beritahu kamu. Paviliun Naga dibentuk secara rahasia oleh Kaisar Naga sebelum dia menghilang. Secara pribadi membentuk sebuah organisasi. Paviliun Naga hanya bertanggung jawab pada Pangeran Mahkota. Adalah tangan kanan Pangeran Mahkota yang paling dipercaya. Feng Long Pavilion memegang hak istimewa, bisa bertindak dulu baru melapor. Bahkan pejabat tinggi di istana, di hadapan Raja Surga, hanya bisa bersikap hormat. Lalu bagaimana? Bagaimana? Kamu berani membunuhku? Apa yang tidak berani? Kamu jangan sok jagoan. Di kota ini ada banyak keluarga besar, kamu tidak berani membunuh. Kamu berani membunuh putra keluarga Ji, anak Raja Surga? Aku tidak membunuh mereka sendiri karena mereka akan dihukum oleh surga. Tidak layak mengotori tanganku, dan kamu sangat beruntung. Berkualifikasi untuk aku yang membunuhmu sendiri. Kamu berani? Kamu gila. Ye Shen jangan. Zenger, Dewa Naga. Siapa yang berani melukai anak Raja Surga Yin? Feng Long Pavilion Raja Surga in Datang. Ayah tolong aku. Ye Shen, Raja Surga Yin sudah datang. Ji Wuxian tidak bisa bergerak lagi. Raja Surga datang sendiri, kali ini ada tontonan menarik. Yes Heng, kalau berani di hadapan Raja Surga, coba gerakkan Ji Shao lagi. Jika ingin membunuh Yes Heng, menghilangkan bencana, Raja Surga mungkin adalah harapan kita. Benar, jika bisa membuat Raja Surga membunuh Ye Feng, bahkan bisa menghancurkan kuil Dewa Naga, merusak patung Dewa Naga, pasti bisa menghilangkan balasan dari surga, Raja Surga akan membunuh Yes Heng. Yurongfei juga tidak bisa melindungi. Kuat, benar, masuk akal. Qian Wanshan dari kota Yan menghadap Raja Surga. Yo Pengfei dari kota Yan menghadap Raja Surga. Anak ini mengandalkan dirinya sebagai pemimpin kuil Dewa Naga. Berkeliaran senaknya, mohon Raja Surga menyelidiki. Si penjahat ini menggunakan sihir jahat, membuat 9 keluarga di kota kami tewas semua. 9 keluarga kami adalah rakyat yang si Shekhepada Kerajaan, Raja Surga. Sudah lama mendengar Anda mencintai rakyat seperti anak sendiri. Ye Feng ini, begitu kejam membunuh rakyat negara naga. Anda harus membela kami. Yang paling penting, dia ingin membahayakan Ji Shao. Sungguh tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan. Kalian ini benar-benar tidak punya hati. Begitu ada kesempatan langsung ingin menggigitku. Raja Surga, kejadiannya tidak seperti yang dikatakan 9 keluarga kota Yan. Raja Surga Ji, jelas-jelas anakmu yang berbuat semaunya.
Anda sebaiknya menyelidiki dengan jelas, Raja Surga. Saya adalah perawan suci kuil Dua Naga, Luos Ha. Konflik antara Ji Xiao dan Dua Naga. Ji Xiao yang pertama kali menghina Tuan Kil Naga saya. Bahkan jika anak saya berbuat semaunya, apa masalahnya? Ingin berpura-pura menjadi tuan kuil naga, lalu apa? Hanya seorang pemimpin organisasi rakyat biasa, anak saya ingin bermain-main. Itu adalah kehormatan untuk kuil naga kalian. Kamu. Hebat sekali memberi kehormatan pada kuil naga. Kuil naga saya tidak membutuhkan kehormatan ini. Kalian tidak bisa berbuat semaunya, kuil naga kalian sehebat apapun. Itu hanya sekumpulan orang yang tidak terorganisir. Di belakang kami adalah pemerintahan. Di belakang pemerintahan kami, itu juga tidak ada artinya, naga ya? Saya juga pernah mendengar tentang organisasi kalian. Sebenarnya, karena kamu melukai anak saya, kamu pantas dihukum mati. Tapi jangan bilang saya tidak memberi kesempatan, begini. Sekarang berlututlah di depan anak saya, minta maaf. Lalu menyerahkan posisi, naga yang tidak berguna ini. Mungkin ke seluruh dunia, biarkan anak saya bermain-main. Mulai sekarang, angkat anak saya sebagai tuan, saya bisa mempertimbangkan. Membiarkan kuil naga ini tetap ada, jika tidak, saya pasti akan membunuhmu di tempat, kuil naga kalian. Saya juga akan memimpin pasukan untuk menghancurkannya, tidak ada yang tersisa. Tidak menyangka Raja Yin yang terhormat, bisa begitu tidak adil. Membiarkan anak jahat. Rada Qingzhou ya? Kamu tidak berhak mengatur saya. Saya menyarankan kamu untuk tidak ikut campur, jika tidak, penguasa satu wilayahmu, saya bisa dengan mudah menghancurkannya. Kamu berani? Hahaha. Di dalam wilayah naga, hal yang tidak berani saya lakukan sangat sedikit. Baik itu menghancurkan kuil naga ini, Atau menghancurkan penguasa satu wilayahmu, saya bisa melakukannya dengan mudah. Mengangkat anakmu sebagai tuan, permintaan yang sangat baik hati. Apakah saya harus bersyukur? benar, kamu memang harus berlutut dan berterima kasih. Lagipula saya memberi kamu jalan hidup, sayang. Inilah konsekuensi dari mengganggu saya, naga kalian sehebat apapun. Di hadapan kekuasaan mutlak, kamu juga harus tunduk. Yijing si enjing, sipat berlutut dan minta maaf. Naga rakyat, di hadapan Raja Yin tidak ada artinya. Raja Yin, Anda terlalu baik hati. Untuk Yijing si anjing ini, harus langsung dibunuh di tempat, benar. Darah yang dikeluarkan Ji Xiao harus dibayar dengan nyawa anjing ini. Raja Yin, mohon bunuh penjahat ini. Mohon Raja Yin. Bunuh penjahat ini, hahaha, dengar itu? Teriakan untuk membunuhmu sangat tinggi, tapi Saya memutuskan untuk memberi kamu kesempatan lagi, lagipula anak saya. sangat ingin duduk di posisi pemimpin kuil naga, ayah. Aku juga ingin bermain dengan wanita naga dan gurunya. Hahaha, baiklah, cepat berlutut, aku akan memberimu jalan hidup. Tergantung bagaimana kamu memilih. Kalau begitu, aku juga akan memberimu dua pilihan. Bawa anakmu, berlutut dan minta maaf padaku. Atau mati bersama anakmu. Sepertinya kamu tidak menginginkan jalan hidup yang kuberikan. Aku memberimu jalan hidup, tapi kamu tidak mau, kalau begitu. Maka kamu, si Raja Ulat yang sombong ini, akan mati. Kurang ajar, aku ini Raja Langit, bukan Raja Ulat. Baiklah. Bagus, aku sangat ingin tahu, apa lagi yang kamu andalkan. Kamu tahu aku Raja Langit, tapi masih berani bertindak senaknya. Yes Heng, kamu berani membuat Raja Langit marah. Sekarang kamu pasti mati. Jangan menolak jalan hidup, jangan mati. Kita tidak perlu khawatir tentang balas dendam lagi. Matilah, Raja Langit, bunuh dia, orang seperti ini tidak tahu batas. Tidak pantas hidup, dia mati, kita baru bisa hidup. Sepertinya identitas Raja Langit adalah andalan terbesarmu. Benar, ini sudah cukup untuk membuatmu menunduk. Kalau begitu, aku akan merendahkan semua andalanmu. Zheng Yar, Guru besar, ada orang yang menggunakan identitas Raja Langit dari Pavilion Naga. Mengancamku, kamu harus membelaku. Aku sangat takut. APA, aku ingin melihat. Raja Langit mana yang berani mengganggu jengurku. Pergi ke perkebunan 9 pedang. Guru kecil tidak bisa melindungimu, apa gunanya guru besar datang? Apakah untuk berlutut dan memohon ampun kepada Raja Langit? Yes Heng, kamu punya banyak guru ya. Ada guru kecil, sekarang ada guru besar. Apakah kamu ingin memanggil mereka semua untuk menemani Raja Langit bermain? Si imut ini, apakah penyakit bodohmu kambuh lagi? Hahaha. Ini hanya memberinya jalan keluar, memanggil orang tua untuk meminta maaf. Hahaha, pada akhirnya guru besar yang menanggung semuanya. Raja Langit mana yang tidak tahu malu. Berani mengancam Sengerku. Aku akan mencabut uratnya, menguliti kulitnya. Kakak, kamu akhirnya datang. Guru besar, Tidak menyangka guru-guru Yes Heng. Semuanya cantik, Yes Heng. Guru-gurumu terawat dengan baik ya. Apakah kamu memanggilnya untuk memberikan pertunjukan? Memanggil seorang wanita, tidak tahu apa gunanya. Ya Zheng,
Apakah kamu memanggil guru besarmu untuk dijual? Hahaha. Tentu saja, pasti untuk memanggil gurunya. Bekerja dengan Dewa Langit, membantu Dewa Langit melepaskan amarahnya. Hahaha. Kalian ini buta mata. Berani bekerja sama untuk mengganggu Zenger saya. Hari ini saya di sini ingin melihat siapa yang berani menggunakan kekuasaan untuk menekan orang. Wanita Hao, kamu ini apa sih? Hari ini ada Dewa Langit di sini, siapa yang berani bicara soal kekuasaan dengannya? Bagus. Yang bijak berlutut dan memohon balas kasihan. Mungkin Dewa Langit masih bisa memaafkanmu. Tidak akan terlibat karena Yes Heng. Kalau tidak, meskipun kamu adalah guru Yes Heng, juga sulit untuk lolos dari kematian. Guru Yes Heng yang brengsek ini lumayan ya. Benar-benar seorang wanita cantik yang mempesona. Lihat kamu masih punya sedikit kecantikan, cepat berlutut dan bermanis-manis. Mungkin ayahku, yang menyayangi wanita, bisa membebaskanmu dari hukuman. Oh, Dewa Langit Tain, apakah saya perlu berlutut padamu? Ah, tidak. Yes Heng, sepertinya Dewa Langit ini tidak tertarik dengan guru besarmu. Kamu ingin menggunakan guru besarmu untuk menarik perhatian Dewa Langit. Rencanamu gagal. Kamu pasti mati. Bodoh. Kamu menghina saya. Sayang, diamlah. Selesai, Dewa Langit bahkan marah pada kita. Yes Heng, kamu adalah bintang sial. Dewa Langit, kenapa kamu memukul istri dan putri saya? Saya tahu kamu penuh amarah. Tapi yang seharusnya dihancurkan adalah Yes Heng. Ayah, jika kamu tidak tertarik pada wanita itu, kamu bisa memberikannya padaku. Yes Heng sudah memanggil guru besarnya ke sini. Maka tidak bisa membiarkannya datang dengan sia-sia, kan? Kamu ngapain? Si Pat berlutut padaku, saya berlutut pada mereka. Apakah kamu salah paham? Saya ini putra Dewa Langit. Putra tertua keluarga Ji, di belakangnya ada istana kerajaan naga. Mereka hanya rakyat biasa, semut kesel. Bagaimana mungkin saya berlutut pada mereka? Ayah, kamu ngapain sih? Dewa Langit berlutut, apa yang terjadi? Dewa Langit yang agung bahkan berlutut pada guru Yes Heng. Siapa sebenarnya guru besar Yisheng ini? Apakah lebih tinggi dari guru kecilnya, penguasa King Zhou? Seluruh kerajaan naga yang bisa membuat Dewa Langit berlutut. Tidak lebih dari 10 orang, bawahan Tain Dewa Langit, memberi hormat pada Tuan Feng Long. Zhao Linglong menghadap Tuan. Luosha memberi hormat pada Tuan. Kakak, kamu ternyata Tuan Feng Long. Kenapa tidak bilang dari awal? Buat aku khawatir begitu lama. Pemilik pavilion Feng Long, Yes Heng, guru besar adalah pemilik pavilion Feng Long. Bukankah itu atasan langsung dari Dewa Langit? Sayal, kita baru saja menghina pemilik pavilion Feng Long. Tuan Pemilik, kami buta mata. Senua yang kami katakan tadi tidak bermaksud. Benar, Tuan Pemilik. Kami tidak membicarakan Anda, mohon ampun. Hormat kepada pemilik pavilion Feng Long. Tuan Pemilik tidak memendam dendam pada orang kesel. Sepat ledatang dan berlutut memohon ampun. Jiwusuan menghormat Tuan Pemilik. Tuan Pemilik, mohon ampun, anggap saja mulut saya ini pantat. Baru saja mengeluarkan angin, jangan anggap serius. Apakah saya memaafkanmu itu urusan kedua. Yang penting adalah apakah Zenger kami puas. Ji Hongtu meminta maaf kepada Dewa Naga. Semoga Dewa Naga memaafkan. Cepatlah meminta maaf kepada Dewa Naga. Ji Wuxian meminta maaf kepada Dewa Naga. Semoga Anda tidak memendam dendam pada orang kesel. Tidak cukup. Dewa Naga, sekarang saya dan anak saya sudah berlutut meminta maaf. Apakah ini masih belum cukup? Zenger saya bilang, tidak cukup. Dewa Tain, kamu tidak mengerti? Bolehkah saya bertanya, Dewa Naga, apakah sekarang sudah cukup? Tidak cukup. Sekarang sudah cukup? Masih belum cukup. Yes Heng, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Anak saya sudah hancur, masih belum cukup? Hari ini dia harus mati. APA, apakah kamu harus membunuh anak saya? Ya. Jangan keterlaluan, ingin nyawaku? Tidak mungkin. Saya akan membunuhmu, siapa yang berani menghalangi? Kalau ingin membunuh anak saya, lewati saya dulu. Kamu bisa melindunginya? Kalau budget pilih saya dulu. Kamu pikir saya tidak berani membunuhmu? Kamu mengabaikan benar salah. Membiarkan generasi muda berbuat jahat, jika saya hanya orang biasa. Hari ini akan dibunuh oleh kalian berdua, bisa dibayangkan. Berapa banyak orang yang mati di tangan keluarga Ji. Meskipun kamu adalah Dewa Langit, pernah berjasa bagi negara. Juga ada alasan untuk mati, karena kamu benar-benar ingin mati. Maka saya akan mengabulkannya. Kamu berani? Dewa Naga, saya adalah Dewa Langit, status dan posisi saya sangat penting. Meskipun gurumu adalah pemilik pavilion Feng Long, tidak berani membunuh saya. Jika kamu berani membunuh saya, pasti akan mendatangkan bencana besar. Keluarga Ji saya didukung oleh Pangeran Mahkota. Benar, kami adalah orang Pangeran Mahkota. Kamu mengandalkan guru besar ibumu itu. Menyuruh kami berlutut sudah cukup, sekarang malah ingin menjebak kami. Kalau Pangeran Mahkota tahu, pasti akan membunuh seluruh keluargamu. Saat itu, kamu dan kuil naga MU akan terlibat dalam ini.
dan akan dihancurkan oleh kekaisaran, bahkan dua guru ibumu di sampingmu tidak akan bisa lolos dari ini. Zheng Er, dia mengatakan yang sebenarnya. Bahkan sebagai pemimpin Pavilion Phoenix Naga, aku tidak bisa menghadapi 4 Raja Langit. Dan keluarga Ji sudah menjadi kepercayaan Pangeran Mahkota. Membuat mereka berlutut dan mengakui kesalahan sudah cukup. Jika kamu benar-benar ingin membunuhnya, itu akan memicu kemarahan Pangeran Mahkota. Kalau begitu, ini akan menjadi masalah besar. Benar Ye Sheng, karena Kaisar Naga hanya memiliki satu putra, Pangeran Mahkota, dan sangat menghargainya. Pavilion Phoenix Naga didirikan untuk Pangeran Mahkota. Bahkan para penjaga naga di Pavilion Phoenix Naga, yang semuanya adalah wanita cantik dan suci, adalah persiapan Kaisar untuk Pangeran Mahkota, menunjukkan betapa dia dimanjakan. Dan meskipun Kaisar Naga sudah menghilang selama 10 tahun, Pangeran Mahkota, meskipun hanya secara nominal, sudah memegang kekuasaan. Pangeran Mahkota tidak boleh hina. Dewa Naga, aku menyarankanmu untuk berhenti. Dengar? Guru Ipimu Pantakut, aku bertahu, Pangeran Mahkota tidak boleh hina. Orang-orang Pangeran Mahkota juga tidak boleh disentuh. Ternyata di belakang keluarga Ji ada Pangeran Mahkota. Guru Ibu Yizheng sangat takut. Yizheng tidak berani membunuh. Sayang sekali, mungkin orang ini akan bertindak nekat. Aku berharap dia melakukannya. Hari ini, aku benar-benar ingin mencoba. Aku ingin melihat. Jika membunuhmu dan memicu kemarahan Pangeran Mahkota, apakah Kaisar Naga yang hilang akan muncul? Aku sangat ingin bertemu dengannya. Zheng Er, kamu. Sudahlah, jika kamu benar-benar ingin membunuhnya hari ini, guru ibu akan menemanimu menanggung semuanya. Paling-paling kita dan Zheng Er akan membuat kekacauan besar. Linglong akan menemanimu. Luo Sha bersedia hidup dan mati bersama Kill Naga dan tuannya. Gila, benar-benar gila. Aku menyarankanmu jangan terlalu jauh, jangan keras kepala di sini. Kamu sebenarnya tidak berani membunuhku, kata-katamu hanya memberikanmu jalan keluar. Biarkan wanita di sampingmu dan guru ibumu memberimu nasihat lagi. Hahaha, Pangeran Mahkota datang. Pangeran Mahkota datang, coba sentuh aku. Baik. Berani kamu. Ayah, tolong aku. Xianyar. Xianaran aku. Kau ini gila. Kau benar-benar memukul anakku. Kau akan mati mengenaskan. Zheng Er, kau ini kekerasan. Yizheng, kau berani benar-benar memukul Putra Raja Surga. Kau ini berani memukul di depan Pangeran Mahkota. Yang mulia Pangeran Mahkota, kau tidak peduli. Dia benar-benar gila. Gila. Dia benar-benar berani memukul. Ini malah lebih baik. Si bajingan ini hanya akan membuat Yang Mulia Pangeran Mahkota marah besar. Kemarahan Pangeran Mahkota. Mayat akan bertebaran sejauh mata memandang. Hormat kepada Pangeran Mahkota. Ah, Pangeran Mahkota ini belum pantas kalian memberi hormat. Kau berani tidak menghormati Pangeran Mahkota. Yang Mulia Pangeran Mahkota. Si jahat ini berani memukul anakku di hadapanmu. Mohon Yang Mulia Pangeran Mahkota, berikan keadilan untuk anakku. Pangeran Mahkota, Yushuan yang salah duluan. Dia memasukkan Dewa Naga, menghina bahkan mengincar wanita Yezheng. Bahkan ingin membunuh Yezheng. Makanya Yezheng membunuhnya. Memukul anjing pun harus lihat tuannya. Aku datang sendiri, kau masih berani membunuh. Ini adalah penghinaan besar terhadapku. Pangeran Mahkota, kau tidak bisa. Cayam, meskipun kau adalah pemilik Pavilion Naga, kau tidak punya hak. Bicara logika di hadapanku, aku ingin menghukum siapa. Meskipun dia tidak bersalah, aku tetap akan membunuhnya. Hebat, tidak bersalah. Tetap akan membunuh. Atas dasar apa kau? Atas dasar aku adalah Pangeran Mahkota, satu tingkat di bawah raja, di atas ribuan orang. Atas dasar aku memegang kekuasaan hidup mati, ingin memukul siapapun bisa. Atas dasar ribuan mil wilayah ini adalah milikku, hidup mati ribuan orang. Aku bisa tentukan dengan satu kata, dan kau pasti kalah. Bocah, kau berani menantang Pangeran Mahkota. Hari ini kau pasti akan dihukum mati dengan cara dipotong-potong. Ya Shen, meskipun kau adalah pemimpin kuil Dewa Naga, apalagi, dibandingkan dengan Pangeran Mahkota sekarang, hanyalah debu dibandingkan bintang. Kuil Dewa Naga dibandingkan dengan Pangeran Mahkota, tidak ada apa-apanya. Aku ingin melihat, sihir sesatmu itu, masih bisa melindungimu atau tidak, patung Dewa Nagamu yang jelek itu, bisa menahan kemarahan Yang Mulia Pangeran Mahkota atau tidak. Sebenarnya kau memanfaatkan gurumu, memaksa ayah dan anak Raja Surga berlutut. Kau seharusnya berhenti saat masih baik, tapi kau tidak tahu diri sekarang. Kau pasti mati. Hahaha. Sekarang berlutut dan bunuh diri. Atau aku akan membunuh seluruh keluargamu. Hebat, arogan dan tidak tahu hitam putih. Pangeran Mahkota yang tidak menghormati hukum, tidak bisa dibayangkan, dunia ini. Jika sepenuhnya jatuh ke tanganmu, rakyat jelata. Bagaimana akan menderita? Dengan ucapanmu itu, kamu pantas dihukum mati. Akan kutumpas seluruh keluargamu, memutarbalikkan fakta, melanggar hukum, di negeri naga. Akulah hukum, hitam putihku yang tentukan. Jiwushuan, kau menghina dan merebut wanita milikmu. Kau bisa membunuhnya di depan umum, lalu bagaimana jika aku juga tertarik pada mereka? Maka kau juga pantas dibunuh.
Zheng Er, jangan bicara sembarangan, pangeran. Faisal ke kau memberi kemuka, lepaskan. Zhang Wu Shuang. Di sini kau tidak berhak bicara, mereka yang kumaksud. Termasuk kau juga. Pangeran, apa maksudmu? Apa maksudmu? Kau sendiri yang tahu, Paviliun Fenglong adalah tempat yang dibuat khusus untukku oleh ayah, segala sesuatu di Paviliun Fenglong adalah milikku. Dan kau, sebagai pemimpin Paviliun Fenglong, tentu saja milikku. Dan kalian berempat, berlututlah ke sini. Aku bisa menjamin kalian tidak mati, bahkan bisa membuat kalian menjadi permaisuriku, jika tidak. Saat orang ini dihukum mati bersama keluarganya, kalian juga akan terkena imbasnya. Tidak bisa membedakan hitam putih, tidak bisa membedakan benar salah, sewenang-wenang. Menguasai hidup mati, pantaskah kau duduk di posisi pangeran? Pantaskah kau meneruskan tahta? Tak kusangka pangeran sekarang berwajah seperti ini. Meskipun pangeran, lebih baik kita hancur bersama. Hancur bersama, pangeran, kau terlalu dimanja oleh Yang Mulia. Kau tidak pantas menduduki posisi ini. Pemimpin Paviliun Fenglong, Ratu Jingyo, apakah kau ingin memberontak? Bahkan jika memberontak, itu karena kau yang memaksa. Memberontak adalah takdir. Dunia ini tidak pantas kau kuasai. Akulah pangeran sekarang, aku tidak pantas? Kau tidak pantas, perilakumu buruk, tidak punya rasa hormat, tidak pantas. Kekuatan naga dan keberuntungan langit, semuanya milikku. Berani sekali, jubah naga pangeran, pantaskah kau memakainya? Yizheng, kau ini memberontak. Gila, benar-benar anjing gila. Kau selalu bicara tentang karma dan takdir. Tapi dirimu sendiri bertindak sewenang-wenang. Benar, Pangeran, kau memikul nasib negara, adalah pemilik takdir negeri naga. Berani sekali kau menghina, yang pantas dihukum langit adalah kau. Pangeran, apakah kalian benar-benar yakin dia adalah pangeran? Kalau bukan dia siapa lagi? Kaisar naga hanya punya satu anak. Posisi pangeran tidak perlu diragukan lagi. Pangeran, lebih baik kau tidak perlu banyak bicara dengannya. Ye Zheng, anjing gila ini. Apapun yang melanggar aturan bisa dia lakukan, menurutku. Lebih baik kita bunuh dia di tempat. Ya, bunuh di tempat. Apa maksudmu? Aku bukan pangeran. Apakah kau yang pangeran? Kedudukan pangeran mahkota bukan milikmu sejak awal. Ingat 10 tahun lalu. Apa yang dia katakan padamu? Bagaimana kau tahu? Akulah pangeran mahkota yang sebenarnya. Anakku, ayah akan segera pergi. Sebelum itu, ada hal yang harus kukatakan. Anakmu mendengarkan wejangan ayah. Kau sebenarnya bukan anak kandungku. APA, anak kandungku yang sebenarnya adalah. Akulah pangeran mahkota yang sebenarnya. Apa yang kau omongkan? Kaulah pangeran mahkota. Yi Zheng, kau gila ya? Jangan kira jadi pemimpin rakyat. APA dua naga. Lalu mengira diri sendiri adalah naga sejati. Hahaha, orang ini kambuh lagi. Kalau begitu pangeran mahkota tidak bisa membiarkanmu hidup. Ini justru menghemat tenaga kami untuk menghasut. Dia cari mati sendiri. Awalnya ada pemimpin Fenglongge yang membelanya. Mungkin masih ada harapan. Tapi sekarang, berani mencoba merebut kedudukan pangeran mahkota. Diam Simiwa. Kau benar-benar dia? Benar. Jadi, siapa yang memberimu hak menetapkan hukum kerajaan? Siapa yang memberimu keberanian memutarbalikkan fakta? Melihatku masih tidak berlutut mengaku dosa? Kau suruh aku berlutut padamu? Kenapa? Apa kau berani tidak mendengarkan perkataannya? Jangan lupa, kau sudah bersumpah-sumpah langit. Jika melanggar, akan kehilangan semua keberuntungan, jatuh ke neraka, sengsara selamanya. Ada orang lain. Kalau begitu ayah, tidak tahu di mana. Kakak laki-lakiku, kenapa tidak pernah melihat? Karena aku membuangnya. Di hutan belantara. Hutan belantara? Kenapa? Karena aku ingin dia menempuh jalan yang sama denganku. Wilayah ribuan mil ini, kekuasaan duniawi. Sebenarnya tidak berarti apa-apa di hatiku. Jalan Aichla, yang benar-benar ku kejar. Jalan APA? Kau tidak perlu banyak tanya. Itu bukan milikmu. Ingat saja. Suatu hari nanti, anak kandungku akan benar-benar bangkit. Ketika dia muncul di hadapanmu, kau harus berlutut takluk padanya. Mengakuinya sebagai tuan. Jika dia tidak berminat dengan politik, hanya ingin menempuh jalan itu. Rela menyerahkan dunia ini padamu, maka kedudukan pangeran mahkota bisa jadi milikmu. Jika dia ingin menguasai dunia saat sadar, bersandar di lutut gadis cantik saat mabuk, maka kau harus menyerahkan segalanya dengan kedua tangan. Di kemudian hari, dengan setia membantunya. Apa kau mengerti? Anakmu,
Mengerti. Aku ingin kau bersumpah-sumpah langit. Jika berani melanggar, pasti akan kehilangan semua keberuntungan, jatuh ke neraka, sengsara selamanya. Ya, Ingat sekarang, cepat berlutut. hahaha, meskipun kau anak kandungnya, lalu bagaimana? Bahkan jika kamu adalah putra mahkota yang sebenarnya, apa gunanya identitasmu? Siapa di dunia ini yang tahu, siapa yang akan mengakui kamu sebagai putra mahkota? Sepertinya, kamu ingin melanggar sumpah langit yang dulu kamu ucapkan. Aku adalah putra mahkota, dunia ini milikku, akulah langit. Yang mulia putra mahkota, siapa sebenarnya dia? Apakah Yesheng benar-benar putra mahkota? Apa aku tidak salah dengar? Putra mahkota sendiri yang mengatakannya. Melanggar sumpah langit, kamu bukan siapa-siapa. Tahukah kamu? Konsekuensi apa yang akan kamu tanggung? Konsekuensi apa? Aku Didik Durgan, menguasai nasib negara naga. Keberuntunganku setara dengan langit dan bumi. Aku tidak percaya. Sumpah langit yang sepele ini bisa menghentikanku. Kaisar Naga sudah menghilang 10 tahun yang lalu, apalagi dia tidak ada. Bahkan jika dia ada, apa gunanya? Selama 10 tahun ini, aku sudah memegang kekuasaan, meskipun belum langsung naik tahta. Tapi dunia ini sudah milikku. Seluruh penjuru dunia tahu aku adalah putra mahkota. Semua tempat menghormatiku, dan kamu? Siapa yang tahu siapa kamu? Di mana penggul putra mahkota? Bunuh dia untuk menghindari masalah di masa depan. Sekelompok sampah, kalau begitu. Aku harus menghadapimu sendiri. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Keberuntunganmu habis, kekuatanmu hilang. Bagaimana bisa melukaiku? Kekuatanku hilang, tidak, Raja Bulan, serang dia. Siapa sebenarnya putra mahkota itu? Siapa dia? Apakah penting jika dia mati? Setelah aku resmi naik tahta, aku akan menjadikanmu sebagai pelindung negara, memberikan kejayaan abadi untuk keluarga Ji. Apakah dia masih penting saat itu? Dan kamu tidak ingin membalas dendam untuk anakmu? Lucu, putra mahkota palsu ini keberuntungannya habis, akan binasa selamanya. Bagaimana bisa menjadikanmu sebagai pelindung negara? Keluarga Ji sebagai kaki tangan putra mahkota, akan menghadapi bencana besar. Mana ada kejayaan abadi? Kamu berbohong. Keluarga Ji sedang dipuncak kejayaan. Bagaimana mungkin ada bencana besar? Lapor, Yang Mulia, ada kabar buruk. Istana putra mahkota baru saja dihantam petir. Sudah menjadi lautan api. Apa? Istana putra mahkotaku hilang? Lapor, Yang Mulia, ada kabar buruk dari perbatasan barat laut. Jenderal Barat mengalami kekalahan, dibunuh oleh musuh. Komandan perang andalanku, mati. Sudah muntah darah, belum selesai. Lapor, Yang Mulia, ada kabar buruk, Perdana Menteri tiba-tiba meninggal. Istana kekal below. Perdana Menteri juga adalah guru putra mahkota, mati. Guruku meninggal. Selanjutnya, giliran kalian para antek. Lapor, Yang Mulia, keluarga Ji di ibu kota tiba-tiba terkena gempa, banyak korban jiwa. APA. Keluarga Ji, hancur. Sudah kukatakan, sang pangeran yang disebut-sebut ini melanggar sumpah langit. Keberuntungannya akan habis, dan seluruh keluarga pangeran akan ikut sial. Keberuntungan pangeran habis, keluarga Ji kami semua jadi korban. Hamba menghadap Dewa Naga, menghadap Yang Mulia Pangeran Sejati. Sebelumnya hamba buta, mohon Yang Mulia Pangeran beri hamba kesempatan. Angkat tanganmu. Yang Mulia Pangeran. Aku akan membunuh pangeran palsu ini untukmu, beranikah kau? Tidak perlu, dia akan dihukum langit. Adapun kamu yang pelintan ini, lebih baik dicabut saja. Aku tidak percaya ini adalah balasan langit. Pasti ada orang yang memanfaatkan ketiduranku di ibu kota untuk merebut kekuasaan. Ya, ada pemberontakan, pasti ada yang ingin memberontak. Aku tidak percaya. Balasan, apakah ini benar-benar balasan? Tidak, aku tidak ingin mati. Tolong selamatkan aku pergi menemui Haisal Langit. Mengikimu sebagai tuanku. Aku akan menyerahkan segala nyawamu. Aku tidak butuh kamu menyerahkan, semua ini sudah milikku. Dan sekarang kamu menyesal sudah terlambat, hukuman langit sudah terjadi. Kamu seperti mereka yang melanggar perjanjian, akan dihukum petir. Pasti mati, dan ini baru petir pertama. Masih ada 4 petir lagi yang menantimu. Tidak, aku tidak ingin mati, tolong ampuni aku. Ayah membesarkanku. Bagaimanapun juga, kita adalah saudara. Yesheng bukan hanya Dewa Naga, tapi juga pangeran sejati. Jika aku tidak bercerai dengannya, bukankah aku akan menjadi permaisuri pangeran, bahkan ratu? Bisa menjadi ibu suri. Yesheng adalah pangeran. Jika dulu kita bisa memperlakukannya dengan baik, bukankah kita sekarang akan menjadi keluarga kerajaan? Kian Xia, sudah kukatakan. Kamu bisa menjadi burung phoenix, tapi dengan sikapmu. Kamu tidak ditakdirkan untuk itu, keluarga Kian juga tidak bisa menerima kesempatan besar ini. 9 keluarga di kota Yan, seharusnya bisa menjadi keluarga kerajaan. Putri kita semua adalah permaisuri naga, tapi kita merusak pernikahan. Selesai, semuanya selesai. Yesheng, Bukan urusanku, aku tidak mau ini, kembalikan padamu. Ampuni aku, Yaya, tolong Tuan Ye. Dewa Naga, Yang Mulia Pangeran Sejati, jangan marah pada keluarga You.
Yes Heng, aku salah, beri aku kesempatan lagi. Jangan lakukan ini sampai habis, baik? Yes Heng, dulu kami buta, aku mohon. Ampuni kami. Yes Heng, kami tidak mengenal mutiara. Mohon maafkan kami. Ketika kalian memperlakukan aku seperti anjing, kenapa tidak berpikir untuk tidak melakukan ini sampai habis? Kalian berusaha keras menjebakku. Ketika kamu membuangku seperti sepatu usang, kenapa tidak berpikir untuk tidak melakukan hal yang ekstrim? Kalian merusak perjanjian pernikahan. Melanggar sumpah darah, kenapa tidak berpikir untuk tidak melakukan hal yang ekstrim? Ya, ini salahku. Yes Heng, beri aku kesempatan lagi. Asal kamu mau memaafkanku, aku akan menjadi anjingmu. Guk guk guk. Kami juga akan menjadi anjing. Benar. Aku akan menjadi anjingmu. Guk. Tolong, maafkan kami. Kalau tahu akan seperti ini, kenapa dulu melakukan hal itu? Chen Can. Ramai sekali, ayah. Benar, dia adalah Master Feng Xian. Tolong selamatkan nyawa kami. Benar, Master, tunjukkan belas kasihanmu, kami sudah mendapat balasan. Kami akan mati. Tolong selamatkan kami, Master. Muridku yang baik telah mengorbankan 10 tahun keberuntungannya dengan harga menjadi bodoh. Membantu kalian menghindari bahaya dan mencapai puncak. Kalian berani mengkhianati janji, melanggar perjanjian pernikahan. Seharusnya mendapat balasan, pantas mati, membantu kalian sekali. Ini kebodohanku, jika membantu kalian lagi, bukankah itu menjadi rendah diri? Tunggu saja mati, balasan, benar-benar balasan. Ayah, tolong aku. Ayah, kamu juga melanggar sumpah langit, tidak diterima oleh langit dan bumi. Tidak, meskipun aku bukan anak kandung ayah. Aku juga dibesarkan olehmu. Aku tahu ayah yang menyanyianku, bahkan mendirikan Feng Long Ge khusus untukku. Ayah pasti tidak akan meninggalkanku. Sebelum pergi aku memang pernah bilang, akan mendirikan Feng Long Ge untuk pangeran mahkota. Tapi apakah aku pernah bilang, kamu adalah pangeran mahkota? Feng Long Ge didirikan untuk Seng Erku. Siapa anak kandung? Aku tahu. Bocah nakal, 10 tahun lalu kamu memintaku mencari wanita untukmu. Aku bahkan mendirikan Feng Long Ge khusus untukmu. Para penjaga naga di dalamnya adalah wanita-wanitamu. Bagaimana? Puas? Ayah, Chen Can. Aku seharusnya memanggilmu guru, kaisar naga, atau ayah? Boleh saja, apapun panggilannya. Kamu tetap Seng Er kesayanganku. Orang tua yang tidak bisa diandalkan, ternyata kamu adalah Kaisar Naga. Tapi hanya mengangkatku sebagai kepala Feng Long Ge. 10 tahun ini kamu pergi kemana saja? Istri guruku, lepaskan. Aku sekarang adalah dewa. Menjadi kepala Feng Long Ge. Memilih wanita untuk Seng Er, bukankah itu bagus? Para penjaga naga ini adalah yang kamu tinggalkan untuk Zheng Er. Sungguh kacau, bagaimana bisa begitu? Maka Zheng Er akan menjadi pria jahat yang memiliki banyak wanita. Tidak bisa. Bunga-bunga yang indah bisa membutakan mata, tapi hanya 2 orang yang tidak boleh dikhianati. Bagus. Wanita yang aku, Seng Er, pilih semuanya bagus. Sudah lihat orang aslinya? Apa namanya? Panggil saja kakek. Berapa lama kamu akan tinggal kali ini? Sekarang aku adalah dewa, harus memutuskan semua ikatan emosi dan nafsu. Kalian temani saja Zheng. Yizhen, bukan Yizhen. Apa ini? Keluarkan kami dari sini. Yes Heng, aku tidak mau mati. Yizhen, aku mohon. Aku salah. Tuan Ye, kakek, kami tahu kami salah. Jauh dari Yeseng dalam radius 100 meter. Kita akan mati. Pasti mati. Zhao Linghong, apakah kamu sudah tahu identitas Yeseng sejak lama? Kamu lisik. Yes Heng, kamu tidak akan mati dengan baik. Hukuman. Aku tidak mau mati. Keluarkan aku dari sini, hukuman.